siang Bapak Ibu. Halo. Halo Mbak Erlin. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Mbak Erlin. Suara saya terdengar nggak? Tes. Tes, tes. Erlin. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu, tes mic Bapak Ibu. Sudah ada Mbak Erlin. Mbak Erlin, terdengar suaranya? Ya, tes masuk ya suaranya. Mbak Erlin masih bocor ya kayaknya suaranya. Tes sudah masuk suara saya? Masuk Mbak Yuli, suara Ya. saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, siap. Mbak Erlin nih kayaknya suaranya masih belum. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Terdengar Bu Erlin. Oke, sip. Apakah menggema Ibu? Minta maaf. Enggak, aman. Aman. Oke, siap. Minta maaf. Teh Juju, Iya, boleh Mbak. kita putar lagu dulu? Boleh. Oke. Suaranya nggak ada, Bu. Oke. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia Sudah? is Suaranya? not just wonderful. Indonesia is a Udah, wonder. Mbak. Sudah ada.
Tes mic. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampung nan jauh di Batu, Gunung Sansai baku biliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Sejumlah batuknya ngeluh, napak mega bari hidup tarik dulu. Mana di mana ada kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Pijar nangis anakku sing ayu rupane Tes mic. bandekare bangsa. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesungguhnya gunakan. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Apakah suaranya putus-putus, Bapak Ibu? Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Selamat bergabung, Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam room. Kita akan segera mulai dengan kita hari ini. Mohon izin, apakah suara saya tidak putus-putus, Bapak Ibu? Recording in progress. Sekarang agak putus ya, Teteh. Mike? Tes. Tes Mike. Tes Mike, Bapak Ibu. Apakah sudah suara saya kedengaran dengan janji enggak? Halo, Pak Denny. Ibu Juju. Bisa terdengar Bu Erlin? Ya, minta. Apakah suara saya berbayang? Tidak, Bu. Oke. Teman-teman, untuk menetrakan saya izin mute dulu ya. Oke, sudah. Oke. Apakah kita mau mulai saja, Ibu? Teh Juju terlempar apa ya? Mbak Eli akan dimulai. Oh, ada ini. Iya, ya, silakan. Kita mulai saja, Bu. Oke, Mbak Eli silakan dimulai ya. Boleh. Silakan dimulai ya. Saya tes suara dulu, Bu. Apakah berbayang? Bagus, Karena bagus. tadi saya suaranya. dengar suara Ibu Juju agak putus-putus. Sudah bagus, Dek. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, yaitu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan para peserta pengayam materi pembatik level 3 tahun 2021, khusus gelombang 4, kami mengucapkan selamat
Anda telah berhasil pada level ketiga ini. Pada layar saya ya, sudah ada peserta. Mohon maaf Bapak Ibu, pada hari ini sudah hadir peserta sebanyak 123 dan kita akan mulai saja. Namun sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dan peserta pembatik level 3 yang saya hormati, sebelum kita mulai dengan acara kita di siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kita akan mendengarkan arahan dan motivasi, kemudian penjelasan teknis tentang pembatik level 3 ini, kemudian pengayaan MPI dengan PowerPoint dan Expiring. Selanjutnya pengayaan MPI dengan SAC. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kita akan bagikan link absen. Untuk itu mohon diisi, tetapi nanti kami akan bagikan di sesi pertengahan. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan dengarkan arahan yang pertama sebagai motivasi bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Pak Gatot Pranomo. Dengan hormat kami persilakan. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Pak Gatot. Baik, Bapak Ibu Silakan, sekalian. Pak. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Dengar jelas, Pak. Ya, tadi masih di mute soalnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, para peserta pembatik 2021 dan juga para duta rumah belajar periode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita masih aktif ya berkumpul dalam kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bukan seorang ahli yang memotivasi, tapi mungkin sekedar pengalaman-pengalaman saja sebelumnya yang mungkin bisa saya dapatkan dari pembatik periode sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembatik 2021 ini mungkin sudah yang beberapa ya, mungkin Bu Juju ingat ya, saya sendiri malah lupa itu, sudah yang kelima atau keenam gitu ya. Sudah yang kelima atau keenam, dan kita melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta dari seluruh Indonesia, dan kita melihat terutama ya kalau kita nanti Bapak Ibu sekalian sampai ke level 4, kita bertemu tatap muka, sudah bertemu, kita akan merasakan keakraban yang luar biasa di antara para peserta dan juga
terjalin sebuah persahabatan, komunikasi, ya, sehingga kita merasakan sesuatu yang ternyata dunia pendidikan ini tidak terlalu formal. Ada hal-hal yang informal yang sebetulnya membuat kita semua itu semangat di dalam terjun di dalam dunia pendidikan dan bagaimana mencerdaskan anak-anak didik kita. Ini saya kira sebuah pengalaman yang luar biasa, walaupun saya yakin nanti tentunya tidak semua Bapak Ibu sekalian yang hadir di level 3 ini akan sampai ke level 4, tapi paling tidak dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan secara online, ya, tentu saja tidak bisa secara offline, dengan rekan-rekan yang lain dari seluruh Indonesia dan bisa berbagi pengalaman, atau nanti Bapak Ibu sekalian bisa bercerita atau menggali pengalaman dari Duta Rumah Belajar periode sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu ya, membatik ini adalah sebuah acara meningkatkan kemampuan TIK bagi para guru, terutama di dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah. Sehingga memang TIK sendiri merupakan sebuah tugas yang kami emban di Pusdatin, bagaimana menerapkan TIK dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kami mencoba untuk mengemas sebuah acara, bagaimana meningkatkan kemampuan TIK di antara para guru. Tentu saja kalau kemasan acaranya supaya lebih menarik kan dibuat seperti lomba semacam ini, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian punya semangat untuk berkompetisi dan menghasilkan hal yang terbaik yang bisa kita bagi bersama. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, tentu saja nanti karena ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan mungkin dari tiap provinsi, kalau nggak salah tahun ini ada 2 atau 1, ya, lupa saya. 2 kalau nggak salah, ya. Wakil dari tiap provinsi ada 2, sehingga nanti total kurang lebih 68 orang yang mewakili peserta pembatik 2021. Nah, harapan kami tentu saja ini kan cuma puncak, ya, cuma level 4 itu cuma puncak memilih yang terbaik. Tapi kami berharap Bapak Ibu sekalian yang level 1, level 2, dan hari ini yang level 3 itu tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pusdatin, menjadi bagian keluarga dunia pendidikan yang kita bersama-sama untuk berinovasi, berbagi pengalaman, bagaimana kita menggunakan TIK ini dalam dunia pendidikan. Tentu saja tidak mudah karena banyak faktor, ya, terutama ketika kita bicara mengenai Indonesia, kita tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara-negara seperti mungkin Malaysia, Singapura, atau Brunei yang kecil-kecil, tetapi infrastruktur TIK-nya sudah jauh lebih maju daripada negara kita. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur TIK, mungkin sangat jauh perbedaannya antara di Pulau Jawa dan terutama daerah-daerah Indonesia Timur. Namun kita melihat secara optimis bahwa kesenjangan infrastruktur semacam itu semakin lama semakin berkurang, sehingga kita melihat bahwa di Maluku itu juga sekarang jauh lebih baik dari 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Di Papua juga sudah mulai lebih baik karena sudah ada infrastruktur TIK yang sampai ke sana, sudah ada jaringan kabel optik yang sudah sampai ke provinsi-provinsi daerah timur. Sehingga kita melihat bahwa acara ini adalah persiapan Bapak Ibu sekalian untuk menyongsong ketika nanti infrastruktur TIK itu semakin lebih baik lagi di seluruh Indonesia. Dan kita melihat yang tidak kita terduga, ya, yang sama-sama kita seluruh dunia tidak ada yang menduga bahwa kita mengalami apa yang disebut dengan pandemi tahun 2020 kemarin, bahkan tahun 2021 ini masih terus berlangsung. Bahkan para ahli meramalkan 6 bulan ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Apakah kita mengalami gelombang ketiga atau gelombang keempat, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau
kita mengatakan bahwa pandemi ini sudah selesai, belum, sama sekali belum. Jadi artinya kita masih berjuang untuk bersama-sama melewati bencana ini, Bapak Ibu sekalian. Dan artinya ketika nanti muncul kondisi yang tidak menguntungkan, artinya lagi-lagi seperti tahun 2020 kita akan menggunakan TIK lagi, menggunakan sarana-sarana online untuk pembelajaran. Jadi dalam kesempatan ini bukan hanya sekedar Bapak Ibu sekalian mencoba menjadi yang terbaik di dalam kompetisi ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa saling bertukar pengalaman, saling berkenalan dengan rekan-rekan guru dari provinsi yang lain. Kalau provinsi Jawa Barat kan ya sudah inilah ya, infrastrukturnya sudah baik, kemampuan TIK-nya sudah baik, tapi dengan nanti bertemu dengan rekan-rekan dari provinsi yang lain, Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Barat bisa menularkan pengalaman maupun keahliannya kepada rekan-rekan dari provinsi yang lain yang barangkali tidak seberuntung Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki infrastruktur TIK yang jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar kami informasikan bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat konten, biasanya bentuknya dalam bentuk video. Kemarin level 2 sudah buat dengan level video. Nah, pada kesempatan kali ini, tahun 2021, untuk level 3 ini, kita ingin coba, Bapak Ibu sekalian, untuk mencoba membuat sebuah produk yang mungkin kita bisa beri label multimedia interaktif ya. Ini saya kira sebuah eksperimen baru gitu. Kita ingin melihat penguasaan TIK dari para peserta pembatik. Nah, mungkin akan ada hal-hal baru dan mungkin akan muncul halangan ya, hambatan bagi Bapak Ibu sekalian ketika mengerjakan multimedia interaktif ini, yang nantinya akan digunakan tool seperti SAC atau mungkin tool-tool yang lain, tapi artinya ini berbeda dengan membuat video, yang kalau video itu mungkin lebih mudah, tetapi secara teknis ketika kita membuat multimedia interaktif, kita akan memerlukan lebih banyak keahlian ya. Mungkin bau-bau sedikit programming gitu ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Belajar melihat alur dari pemrograman, walaupun mungkin tidak sepenuhnya Bapak Ibu sekalian melakukan pemrograman, tapi nggak usah takut. Dan saya kira rekan-rekan di guru di Jawa Barat sebagian besar pasti mampu melakukan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat media, entah video, apalagi multimedia interaktif ini, biasanya kita akan membuat pertama-tama, kita membuat menulis terlebih dahulu apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa sih sebetulnya? Ini hal yang sebetulnya mudah gitu ya. Mudah, tapi kadang-kadang implementasinya juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Pengalaman kami selalu bertemu dengan hal-hal semacam itu, kelihatannya mudah tapi susah, tapi dibilang susah juga enggak gitu. Tapi ya seperti itu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian kan mengacunya kepada, kalau kurikulum kan ada kompetensi inti, kompetensi dasar ya kan. Nah, kompetensi biasanya Bapak Ibu sekalian ketika membuat sebuah produk multimedia atau video, biasanya sering-seringnya yang diacu itu hanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar, padahal kompetensi dasar itu sebuah kompetensi yang sangat luas gitu, yang mungkin ditulis oleh pusat kurikulum. Itu kompetensi semacam itu akan diperoleh nanti setelah siswa itu selesai dalam 1 semester atau 1 tahun ya. Nah, sementara di sini Bapak Ibu sekalian harus menulis sebuah multimedia pembelajaran atau video yang tentu saja cakupan dari kompetensi dasar itu sangat luas ya.
Jadi yang di sini yang Bapak Ibu sekalian perlu lakukan adalah pertama-tama untuk menulis tujuan pembelajaran tadi, dengan menggunakan kompetensi dasar tadi, tulislah tujuan pembelajaran yang lebih terfokus. Jadi turunan dari kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Turunannya banyak sekali. Artinya hal-hal yang menunjang kompetensi dasar itu bisa kita anggap sebagai turunan, dan itu sah-sah saja, asal sesuai dengan materi yang nanti akan Bapak Ibu sekalian berikan di dalam produk yang akan Bapak Ibu sekalian buat. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian mungkin pernah menulis di rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, atau mungkin di tempat lain membuat media pembelajaran, pasti sudah hafal ya, sudah paham bahwa menulis tujuan pembelajaran itu pertama menggunakan kalimat kerja yang aktif, dan yang lebih penting adalah kalimat kerja, kata kerja yang ada di dalam kalimat aktif tadi bisa diukur keberhasilannya. Sebagai contoh misalnya, guru matematika SD, kemudian Bapak Ibu sekalian ingin membuat tujuan pembelajarannya siswa dapat menjumlahkan 2 pecahan dengan pembilang yang penyebut yang sama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menjumlahkan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini sudah 2 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama mengajarkan bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Nah, kondisi inilah yang Bapak Ibu sekalian harus melihat dari materi yang nanti akan Bapak Ibu sekalian buat. Kira-kira tujuan apa yang paling pas, yang terfokus, yang nantinya bisa digunakan di dalam materi tersebut. Jadi harus selaras Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita memulai pembuatan produknya, kita harus membuat tujuan pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya ABC, maka ABC ini juga harus ada di dalam materinya. Yang sering terjadi, ditulis tujuan pembelajarannya tapi di materinya tidak ada ternyata. Atau sebaliknya, tujuan pembelajarannya tidak disebutkan tetapi di dalam materinya muncul. Nah, ini tentu saja sebuah praktik yang kurang pas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menuliskan itu, kemudian mencoba menjabarkannya di dalam materi. Termasuk nanti kalau membuat semacam tes atau evaluasi dari program tersebut, itu muncul semua. Jadi kalau tujuan pembelajarannya 3, kemudian tesnya itu ada 4 jenis ya, 4 tujuan pembelajaran, tentu saja itu tidak pas. Jadi saya kira ini tadi saya sampaikan ya, ini sesuatu yang mudah tapi ternyata prakteknya nggak semudah itu. Kalau dibilang susah ya enggak, tapi ya intinya begini ya, jangan sampai nanti tujuan pembelajaran yang dibuat itu seolah-olah hanya tempelan, hanya aksesori dari program itu. Enggak, ini tujuan pembelajaran semacam frame atau kerangka dari materi yang akan Bapak Ibu sekalian buat nanti dengan SAC atau dengan tool apapun. Prinsipnya itu berlaku semua, termasuk dengan video pun juga seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat link antara tujuan pembelajaran dengan materinya sampai kepada tes atau evaluasinya. Mungkin nanti ya agak-agak mungkin menemui kesulitan, tapi dicoba saja ya. Yang penting sesuai tujuan pembelajarannya dengan materi yang diajarkan, dan harus punya kalimat kerja yang aktif yang dapat diukur. Bukan kalimat kerja yang nanti tidak dapat diukur. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dulu ada program yang namanya tentang narkoba. Tujuan pembelajarannya seperti ini bunyinya. Setelah menyaksikan program ini, siswa dapat menghindarkan diri dari penggunaan narkoba. Kan nggak mungkin itu diukur dari program itu, ya. Karena di dalam program itu hanya menjelaskan mengenai bahaya narkoba, mengenai efek-efek negatif dari narkoba, tetapi tidak mungkin program itu mendorong siswa untuk menghindarkan diri dari penggunaan narkoba. Perlu media yang lain, perlu
cara yang lain, artinya itu hanya sebagai pelengkap media. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu tujuan pembelajarannya terlalu luas atau terlalu tinggi sehingga tidak fokus kepada materi yang nanti akan disampaikan. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian menemui masalah dalam hal teknis ya, saya kira silakan nanti berkomunikasi dengan para pembimbing di sini atau para juri. Dalam arti kita memberikan bimbingan yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan dapat kita manfaatkan bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak bisa berpanjang lebar menceritakan yang detail, mungkin karena waktunya juga sudah sangat singkat. Tapi yang jelas kami berharap Ibu Sedatin, Bapak Ibu sekalian semangat untuk melahirkan karya-karya yang baik, yang dapat dimanfaatkan, dan Bapak Ibu sekalian dari Provinsi Jawa Barat, saya kira pasti memiliki kelebihan ya, dengan penguasaan TIK yang saya yakin jauh lebih baik daripada daerah-daerah lain, dan mudah-mudahan nanti dari Provinsi Jawa Barat akan menjadi minimal 5 besar gitu ya di level 4 atau kalau perlu jadi juara 1 gitu ya. Dan mudah-mudahan karya Bapak Ibu sekalian bisa dimanfaatkan oleh Pusdatin untuk disebarluaskan kepada para guru atau para siswa yang ada di seluruh pelosok negara kita, dan mudah-mudahan dengan niat bahwa kita ini adalah dalam bentuk suatu amal ibadah kita, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dapat terlaksana dengan baik. Kalaupun tidak menang, siapa tahu kontennya menarik dan itu bermanfaat, itu saya kira sebuah nilai yang sangat positif, sangat baik, walaupun tidak mendapatkan tempat atau mendapatkan nomor, tidak menjadi juara, nggak apa-apa, yang penting kontennya baik dan bisa dimanfaatkan. Itu adalah nilai yang paling penting di dalam acara pembatik ini. Konten-konten Bapak Ibu sekalian bisa dimanfaatkan dan digunakan dan memberikan manfaat bagi para siswa ataupun para guru-guru yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dari kami Pusdatin. Selamat berlomba, selamat berkarya untuk memberikan karya yang terbaik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Andus Gatot Pramono, MPET, yang sudah mengarahkan kita, sekaligus memberikan kita motivasi dan juga inspirasi, sehingga Bapak Ibu semuanya perlu semangat untuk melanjutkan tugas pada level 3 ini. Baik Bapak Ibu. Saya langsung pamit ya. Mohon maaf, siap, saya pamit dulu. Terima kasih. Karena Bapak, saya terima kasih banyak. ada Vicon juga di channel yang lain. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai selesai. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di dalam kesempatan yang lain dan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ya Pak Ibu, kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Dr. Adi Sujak MSc. Beliau juga akan memberikan kita motivasi dan inspirasi kepada Bapak Adi. Kami persilakan. Bapak-Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen ya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin minta waktunya sedikit saja, mungkin 10 menit begitu ya, terkait dengan modul 12 yang judulnya mengenai inovasi pembelajaran.
Nah, ini ada buku yang populer yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, dan ini berdasarkan riset dari lebih dari 500 top leaders yang sukses. Jadi ini berangkatnya dari perspektif bisnis ya, dari perspektif bisnis tentang bagaimana kita menggali mengenai kemampuan berinovasi. Nah, mengenai kemampuan berinovasi. Nah, ini penting untuk masukan kita sebagai second opinion, perspektif mereka yang sehari-hari terjun dalam dunia bisnis seperti apa mengenai inovasi itu. Di sini didasarkan pada tesis awal bahwa hampir semua perusahaan yang sukses itu dipimpin oleh orang-orang yang inovatif. Nah, itu. Nah, kemudian kalau buku ini kita kaji secara mendalam, intisarinya sebenarnya hanya 1 lembar saja. Ya, hanya 1 lembar saja. Dan mudah-mudahan karena 1 lembar mudah kita ingat. Ini bukunya, The Innovators DNA. Jadi sebenarnya DNA inovator itu seperti apa? Nah, kalau DNA inovator ini kita kaji, kemudian nanti kita pupuk, maka masing-masing orang yang memupuk DNA-nya, maka dia akan berkembang dengan baik daya inovasinya. Begitu asumsinya. Nah, kalau kita kasih ke dalam, sebenarnya sederhana saja bahwa daya inovasi itu terjadi karena adanya daya discovery. Ya, ada daya discovery. Kemampuan untuk menemukan sesuatu. Nah, kemampuan menemukan sesuatu itu dari hasil riset ini, oleh penulis-penulis ini, itu diidentifikasi ada 5 hal, yaitu yang pertama terkait dengan associating, kemampuan mengaitkan, ya, kemampuan mengaitkan, kemudian questioning, kemampuan bertanya atau mempertanyakan, kemudian observing, kemampuan mengamati, kemampuan membangun jejaring, networking, dan kemampuan menguji cobakan, experimenting. Nah, 5 hal ini yang didasarkan pada temuan-temuan terjadinya inovasi. Sebagai contoh, Steve Jobs itu CEO yang sangat terkenal di bidang komputer ya. Beliau yang menjadi CEO komputer Apple ya. Nah, dulunya dia bertanya-tanya, bagaimana Apple ini supaya bisa menjadi lebih baik, lebih diminati di market dan lebih handal. Nah, antara lain beliau punya kerisauan, berarti yang utama itu ini tidak boleh berisik komputer ini. Komputer ini tidak boleh berisik. Kalau komputer ini tidak boleh berisik, kemudian dia mempertanyakan bagaimana cara membuat komputer ini tidak berisik. Nah, untuk membuat komputer itu tidak berisik, dia kemudian berpikir lanjut, membangun jejaring dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan komputer yang tidak berisik itu, dan kemudian akhirnya beliau menemukan, oh kalau begitu harus ada power supply yang tidak terlalu menimbulkan daya panas yang tinggi, sehingga tidak memerlukan kipas yang terlalu tajam. Nah, jadi mulai dari kemampuan mempertanyakan, kemudian kemampuan networking, membangun jejaring kepada pihak yang terkait, didasarkan pada observasi terhadap hal-hal yang terkait dengan komputer yang berisik itu, dan kemudian menguji cobakan idenya itu, ya, untuk dikaji seperti apa. Dari situlah kemudian lahir komputer generasi berikutnya yang tidak berisik. Dan itu menjadi bukti bahwa produk dari inovasi itulah yang kemudian sangat populer mengantarkan Apple menjadi kompetitif. Nah, jadi kemampuan associating,
questioning, observing, networking, dan experimenting menjadi penting untuk kita asah, disebut sebagai DNA inovasi, sehingga nanti ketika itu berkembang, maka daya inovasi menjadi makin baik. Nah, ini dilukiskan dalam selembar gambar berikut ini yang menjadi inti dari buku Innovators DNA di halaman 27. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi tadi itu diawali dari cerita tentang men-challenge status quo, yaitu tidak puas dengan produk Apple versi sebelumnya, men-challenge, tentu berani mengambil risiko kalau nanti akan membuat suatu produk baru, apakah itu gagal atau sukses di dalam market. Nah, dari men-challenge status quo itu, kemudian diperlukan discovery skill, kemampuan discovery, kemampuan menemukan, yaitu questioning tadi, mempertanyakan, mengapa ini berisik. Kemudian melakukan pengamatan tadi terhadap proses yang terjadi di dalam mata rantai proses, mulai dari pra sampai outcome, mulai dari input, proses, output, outcome, di dalam proses itu, di dalam produksi itu, kemudian membangun jejaring dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang terkait dengan hal yang mau dipecahkan melalui questioning tadi, dan kemudian menguji cobakan experimenting. Nah, discovery skill ini kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu cognitive skill yang disebut dengan kemampuan berpikir asosiatif, yaitu menghubung-hubungkan. Menghubung-hubungkan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Menghubung-hubungkan antara satu gagasan dengan gagasan lain. Menghubung-hubungkan antara satu problem dengan problem lain. Yang orang-orang lain menganggapnya itu tidak berkaitan, tetapi orang yang inovatif tadi, dia bisa mengetahui, bisa memahami bahwa itu ada keterkaitan. Dengan membangun keterkaitan itu, kemudian akan muncul ide inovatif dari yang bersangkutan. Jadi begitu inti dari The Innovators DNA, bahwa kalau kita meningkatkan kemampuan discovery tadi, maka kita akan bisa menghasilkan atau mengasah atau memupuk daya inovasi kita. Nah, bagaimana implementasinya di dalam proses pembelajaran? Nanti Bapak Ibu guru dari Duta Rumah Belajar akan membahas ini lebih lanjut, juga terutama di modul 12 di sana. Seperti yang sudah biasa kita ketahui, yaitu bagaimana kita menerapkan model-model pembelajaran inovatif seperti discovery inquiry learning, flipped classroom, kemudian problem based learning, project based learning, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana peranan multimedia interaktif ini nanti bisa mensupport ke situ. Ini yang merupakan perjalanan yang akan kita sama-sama lalui melalui Duta Rumah Belajar di gelombang level 3 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator Bu Erlin. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abi. Terima kasih dan gambaran bagaimana kita meng-create, membuat media pembelajaran ini dalam pembelajaran kita ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu peserta pembatik level 3 gelombang 4, Bapak Ibu pasti akan mencari tahu siapa saja instruktur pada level 3 ini, khususnya pada gelombang 4. Perlu diketahui instruktur untuk level 3 gelombang 4 ini itu berasal dari Pusdatin dan juga kami Duta Rumah Belajar.
Yang pertama, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan dari Pusdatin ada Bapak Dr. Adi Sujak MSc yang tadi sudah menyampaikan materi, kemudian Bapak Dr. Randus Gatot Pramono, MPET, tapi juga beliau sudah menyampaikan motivasi bagi kita semua, dan tak lupa Ibu Aisri Nurhayati. Halo Ibu. Ya, halo Bu. Ya. Ini lagi jalan. Siap, Silakan, Ibu. silakan. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu ada Duta Rumah Belajar yang mana selaku instruktur. Yang pertama ada Ibu Gigi Juleha. Halo Ibu. Biar dikenal oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Denny Cendriato. Ibu Yuli Nesti. Halo Ibu. Selamat siang Mbak Erli. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Arif Budiman. Selanjutnya Bapak Ahmad Ardius. Ibu Novianti. Halo, selamat siang Bu Erlin dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Farul Rosi. Bapak Komang. Bapak Komang Budiayana. Bapak Andreas. Dan saya sendiri Erlin. Ya, Bapak Ibu akan bertanya-tanya ini kira-kira Duta Rumah Belajar dari mana. Nah, untuk lebih dekat silakan Bapak Ibu akan lebih kenal lebih dekat di grup masing-masing, dan juga Bapak Ibu silakan berkolaborasi di dalam LMS, yaitu LMS Simpati. Di situ juga perlu diketahui ada penilaian. Maka silakan Bapak Ibu kita saling bertukar pikiran ataupun apa yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu sampaikan di dalam kolom chat di LMS Simpati. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis level 3. Nah, sebagai selingan saya ingin membacakan atau menyampaikan pantun biar Bapak Ibu tambah semangat. Sebelum materi ini disampaikan oleh Ibu Juju. Di Papua melihat mentari. Jangan lupa terus hari ini siapkan diri menyimak materi, mengisi waktu di siang hari. Selamat materi kita hari ini Bapak Ibu waktunya panjang tetapi saya rasa materi sangat baik dan akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu sehingga bisa memilih media apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi di sini ada pilihan menggunakan poin-poin dengan aspiring ataupun dengan SAC. Ya, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Ibu Gigi Juleha, Duta Rumah Belajar dari Jawa Barat tahun 2018. Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Erlin atas kesempatannya. Baik Bapak dan Ibu, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu instruktur, pembatik level 3 gelombang 4, dan tentu saja Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, peserta pembatik level 3 gelombang 4 yang semuanya dari Jawa Barat yang ikut menyimak acara ini. Puji syukur Bapak Ibu, mari kita panjatkan terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga selamat datang untuk hadir menyimak acara ini. Bapak Ibu perkenalkan, senang sekali saya Gigi Juleha. Saat ini saya mengajar fisika di SMA Negeri Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saya merupakan Duta Rumah Belajar tahun 2017. Ya, insya Allah ini selama 15 menit, mungkin Mbak Erin ini nggak lama ya. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya izin untuk present ya. Sudah terlihat Mbak Erlin?
Sudah ya? Sudah. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah muncul? Iya, layar? terlihat jelas. Oke, Iya. siap. Ya, ya baik Bapak dan Ibu, ini sekilas sebetulnya mungkin Bapak Ibu sendiri sudah tahu tentang ketentuan untuk pembatik level 3 ini, tapi saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu selama di level 3 ini sudah mengikuti prosedur dengan baik sehingga nanti penilaiannya akan menjadi lebih maksimal hasilnya, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, Ibu sekarang sudah tergabung 3 ini bahkan untuk 23 September. Untuk jumlah gelombangnya ini ada 14 kelas semuanya Bapak Ibu. Kita di gelombang 4, Jawa Barat itu terbagi di gelombang 4, gelombang 5, dan satu lagi kalau tidak salah di gelombang berapa ya? Mungkin nanti bisa dikonfirmasi sisanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di gelombang Jujur suaranya kok agak ini di Jawa Barat itu Suaranya, baru sekitar 493 tadi. Suaranya nggak jelas ya? iya. Oke, siap. Sebentar saya pause share-nya ya. Oke, sepertinya ini karena tadi diuji coba streaming nih kayaknya sih ya. Sebentar saya coba. Oke. Kalau sekarang Bu Yuli sudah ini belum? Masih agak belum bergelombang. jelas? Iya. Oke, sebentar saya coba matikan streamnya ya. Oke, saya coba lagi Mbak. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon bersabar untuk menunggu. Oke. Suaranya gimana Bu Yuli sekarang? Sudah saya matikan untuk streamingnya? Sudah jelas, iya. Sudah jelas ya? Oke, sepertinya kami tadi double streaming. Oke. Saya izin untuk share screen kembali ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah di sini. Jadi Bapak Ibu di Jawa Barat itu tadi terbagi menjadi 3 gelombang, salah satunya ada di gelombang 4. Ini total pesertanya adalah 600. Kalau saya cek kelas daring simpatik, Bapak Ibu sudah ada 493 peserta yang masuk ke dalam kelas ini. Jadi Bapak Ibu untuk masuk ke dalam kelas tentu harus masuk ke dalam kelas ini terlebih dahulu ya. Adapun kalau saya cek di Telegram itu baru sekitar 300-an. Jadi sepertinya yang masuk ke dalam kelas daring gelombang 4 ini sepenuhnya belum masuk juga ke dalam grup Telegram. Oke, kemudian ya untuk pembimbingan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ini sudah melewati pembimbingan peserta ketika memasuki kelas level 3, pendampingannya bisa melalui grup WA, telepon, dan email di tanggal 7 sampai 23 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang penting nanti Bapak Ibu ada bimbingan sinkronus. Bapak Ibu saya yakin tanggal 11 waktu itu ya untuk yang sinkronus pertama. Dan untuk yang sinkronus kedua yang sekarang sedang kita laksanakan Bapak Ibu. Kemudian nanti ada penilaian tugas akhir, nanti Bapak Ibu mendapat pembimbingan untuk penugasan ya. Nah, untuk nanti ujian Bapak Ibu dipersiapkan untuk mempelajari modul 10, modul 11, dan modul 12 yang saya yakin Bapak Ibu ini sudah mempelajarinya. Yang modul 10 tentang media pembelajaran berteknologi digital, kemudian modul 11 pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, modul 12 ini tentang
inovasi pembelajaran memanfaatkan multimedia interaktif. Oke, kemudian, nah ini yang paling pentingnya Bapak Ibu yang nanti akan dibahas sedikit, ini tentang komposisi dari penilaian Bapak Ibu di pembatik level 3. Jadi total penilaiannya di sini didapat dari apa saja, 60% itu dari tugas akhir Bapak Ibu ya, kemudian tugas akhir yang berupa MPI media pembelajaran interaktif. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti untuk submit MPI-nya ke dalam kelas daring. Nah, kemudian nanti ditambah 30% dari ujian akhir, ditambah lagi 5% dari diskusinya ada di kelas daring Bapak Ibu ya. Kemudian ada bimbingan sinkron, nah ini 5%. Nah, masing-masing bagian itu nanti terdiri dari apa saja, nah nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Oke, nah ini untuk penilaian tugas akhir, nilainya 60%, karena bobotnya sangat besar, Bapak Ibu, saya harapkan untuk bisa maksimal di sana ya, dengan kriteria MPI-nya, konten MPI-nya, jangan lupa dilihat Bapak Ibu ya, ini ada di kelas daring Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan untuk upload nanti sampai berhasil di kelas daringnya, karena nanti kalau misalkan tidak sampai berhasil, kami sebagai instruktur nanti tidak bisa menilai gitu ya. Jadi pastikan saja kalau nanti ketika upload linknya itu bisa berhasil dibuka juga. Oke. Nah kemudian untuk ujian akhir nih Bapak Ibu, ini bobotnya 30%. Ya, bobotnya 30%. Ujian akhir ini nanti jumlah soalnya ada 25 soal Bapak Ibu, kemudian nanti jenis soalnya adalah pilihan ganda, dan waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Soalnya dari mana Bapak Ibu? Silakan pelajari modul yang 3 tadi, modul 10, modul 11, dan modul 12. Kemudian ini pelaksanaan ujiannya Bapak Ibu di tanggal 22 sampai 23 September 2021. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memilih waktunya di tanggal 22 dan 23, asalkan nanti ketika sudah mulai nanti waktunya berjalan 60 menit gitu ya dihitung. Bapak Ibu boleh kapan saja melakukan ujiannya. Oke, saya rasa ini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk diskusi forum nih Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas daring, Bapak Ibu kalau lihat di sana ada aktivitas belajar dari diskusi modul 10, diskusi modul 11, diskusi modul 12. Pastikan Bapak Ibu berpartisipasi untuk masuk ke dalam forum ini ya. Jadi nanti nama Bapak Ibu akan terekam di sana dan kami bisa melakukan penilaian. Di masing-masing modul ini harus ada Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya di modul 10 saja atau di modul 11 saja, tapi semuanya harus ada di modul 10, modul 11, dan modul 12. Oke, itu untuk diskusi dalam forumnya. Nah, kemudian untuk bimbingan sinkronus ini Bapak Ibu, ini 5% ya, tadi juga diskusi 5%. Nah, untuk sinkronus ini kan Bapak Ibu terbagi 2 ya. Bapak Ibu sudah mengikutinya di hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat menyimak di tanggal ini, Bapak Ibu juga bisa melihat rekamannya nanti di kelas daring, ada Bapak Ibu ya. Jadi atau boleh juga langsung ke YouTube-nya Rumah Belajar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sebagai bukti kehadirannya Bapak Ibu, kami akan menyebarkan link form yang nanti setelah ini ya, nanti setelah beres materi ini, insya Allah akan saya share ke Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu nanti bisa upload buktinya, gitu ya, untuk dashboard kami ketika menilai yang sinkron ini, Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, karena sinkron ini ada 2, yang pertama yang tadi yang tanggal 11, kemudian yang keduanya adalah yang sekarang dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu juga harus mengirimkan bukti screenshot kehadiran. Nah, ini diupload melalui form yang nanti akan dibagikan. Ya. Untuk apa tadi? Untuk dasar penilaian kami dalam menilai yang sinkron 5% ini. Oke, kemudian, nah ini terakhir Bapak Ibu sudah ya, berarti sudah 100% kan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Jadi 100% itu terdiri dari 60% penugasan yang MPI, pastikan Bapak Ibu untuk upload sampai berhasil, kemudian 30%-nya adalah ujian, 5%-nya dari diskusi, dan 5% lagi dari pertemuan sinkronus. Oke Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu, ini ada sedikit pantun ya, jalan-jalan ke Purbalingga, jangan lupa beli duku, sukseskan pembatik level 3, nah, majulah Indonesia ke. Oke, baik. Ya, untuk nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa bahas di akhir
kegiatan ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengayaan materi nih Bapak Ibu dari Kang Denny Chandrianto dan teman-teman instruktur yang lain. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih atas kesempatannya Mbak Erlin. Saya kembalikan kepada Mbak Erlin. Silakan. Terima kasih, Pak Juju. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang inti, yaitu materi tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan iSpirit yang akan dibawakan oleh Pak Denny Chandrianto, Duta Rumah Belajar Jawa Barat tahun 2020. Nah, sebelumnya itu saya mohon dengan hormat Bapak Ibu bisa menggantikan virtual background-nya. Nanti ini juga Bapak Ibu akan menggunakan sebagai screenshot dan dilampirkan pada daftar hadir untuk penilaian sinkronis di Elements. Untuk daftar hadir nanti kami akan bagikan di tengah sesi Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih fokus menyimak materi kita di siang hari ini. Tanpa menunda, saya persilakan Pak Denny. Mohon sebentar Bapak Ibu, ada konfirmasi untuk ya, sudah Pak Denny. Bang Denny sudah tak buka. Oke. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Dari tadi nggak bisa ngomong, bisu. Oke, untuk sekarang, oh ya sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya, saya Denny Chandrianto, saya Duta Rumah Belajar dari Jawa Barat tahun 2020, mencoba kembali berbagi, sharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara membuat MPI ya. Nanti kita bagi dua sesi ya, rekan-rekan semuanya. Yang sekarang mungkin bagaimana membuat MPI dengan PowerPoint dan iSpring, satu lagi nanti bagaimana membuat MPI dengan SAC yang dibawakan oleh rekan-rekan saya, ada Bu Yuli sama Bu Novi dan Bu Elin juga nanti. Oke, saya coba share screen. Ini kita nggak streaming ya, nggak jadi streaming ya. Mungkin nanti bisa rekamannya di-upload di channel Pembatik Jabar ya. Soalnya ada kendala teknis. Oke, sebentar ya. Suara saya jelas, Bu Elin? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Sebentar. Nah, saya coba share aset dulu ya. Saya share aset dulu di kolom chat. Bapak Ibu bisa download. Nah, sudah ada link yang sudah saya share. Bapak Ibu bisa mencoba langsung ya, atau hanya melihat saja juga nggak apa-apa ya, hanya nonton dulu. Nanti bisa langsung praktekkan, atau mau langsung praktek juga dipersilahkan. Link untuk download aset untuk latihannya sudah saya share, dan Bapak Ibu bisa download. Oke, untuk video rekaman yang kegiatan sebelumnya, Bapak Ibu bisa akses di channelnya Pembatik Jabar ya. Silakan di subscribe channel Pembatik Jabar, maaf, channel Rumah Belajar. Oke. Oke, sebentar. Oke, sudah tayang? Share screen-nya? Sudah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat konten MPI ini, kita bisa menggunakan beragam cara ya, beragam aplikasi. Bisa menggunakan SAC, bisa menggunakan PowerPoint juga ya, ataupun Articulate Storyline, atau Bapak Ibu yang sudah mahir dengan pengkodean, coding juga bisa ya, itu lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat script program HTML5 dengan kode-kode
pemrograman ya. Nah, tapi sekarang di sini saya akan coba share bagaimana Bapak Ibu menggunakan PowerPoint untuk membuat MPI. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa menggunakan PowerPoint dengan animasi ya. Nah, kita akan menggunakan PowerPoint ini dengan animasi supaya menjadi sebuah sebuah MPI ya, sebuah multi pembelajaran media interaktif. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Jadi yang pertama, Bapak Ibu install dulu iSpring-nya. Jadi pasangannya PowerPoint-nya adalah iSpring ya. Bisa iSpring Free, juga bisa iSpring Suite. Nah, apa sih bedanya nih ya? Nah, ini ya, kalau yang iSpring Free ini gratis, free, tapi ketika dipublish itu ada maksimalnya ya, ada maksimalnya tuh 15 slide ya. Tapi kalau yang ini sebenarnya nggak gratis, tapi Bapak Ibu bisa gunakan yang trial version 30 hari. Cuma ada logonya ya. Nanti bisa diatur posisinya aja supaya logonya tidak menutupi konten kita gitu ya. Nah, di mana downloadnya? Bapak Ibu tinggal cari aja di Google. Nanti bisa di-download. Bentar ya. Nah, di-download misalkan download iSpring. Nah, ini ya, download iSpring di iSpringSolution.com. Nah, ini ya. Di link yang tadi saya share juga udah saya share iSpring ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan email seperti ini. Nah, kita token ini dulu ya. iSpringSolution.com. Nah, ini ya. Atau download dari yang sudah saya share link yang tadi yang di Bitly bersama aset-asetnya itu sudah ada iSpring 10 yang trial version ya, yang trial version. Oke, nah nanti bisa download dari sini. Oke, nah kalau sudah di-download nanti diinstal, tinggal klik 2 kali next sampai finish diinstal sampai nanti di PowerPoint Bapak Ibu muncul ini ya tab menu iSpring 10-nya ini atau iSpring Free-nya. Atau di desktop juga nanti Bapak Ibu akan ketemu ada menu iSpring ya, ini iSpring Free. Nah, ini iSpring Free. Lalu yang ini iSpring 10 Suite-nya. Ini yang trial version ini ya. Oke, cara membukanya bisa dari sini, dari menu ini ya, nanti akan terbuka PowerPoint juga gitu ya, atau langsung ke PowerPoint-nya atau ke PowerPoint-nya juga nggak apa-apa ya. Ada menunya langsung di sini. Misalkan saya akan mencoba membuat sebuah file baru. Nah, seperti ini ya. Ada yang sudah berhasil menginstal iSpring? Boleh sambil dicoba ya. Oke, kita cek di kolom chat. Oke, sudah. Nih, Pak Yudi sudah dari Bekasi ya. Oke. Oke, alhamdulillah sedang dicoba install. Oke, sambil menunggu ya, sip. Sambil menunggu saya coba jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini PowerPoint saya gunakan PowerPoint yang Office 365. Oke, nah kita hapus dulu nih titelnya seperti ini. Nah, langkah pertama kan kita harus mengatur dulu ini ya resolusi dari gambarnya ya, resolusi dari aplikasinya nanti. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu nanti masuk ke menu desain, nah, ya, desain. Oke, ini kita udah langsung teknis nih ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung coba praktekkan. Nanti kalau ada kendala kita bisa diskusikan bareng-bareng. Oke, dari menu desain nanti Bapak Ibu yang di sebelah kanan, nah di sini nih, ya, ini ada slide design. Oke, nah ini nih ada slide design ya. Oke. Diklik, nanti pilihnya yang bawah, custom slides. Ini untuk mengatur ukurannya ya, untuk mengatur ukuran layarnya. Yang diminta di simpatik itu berapa? 1280 kali berapa Bu Willy? 720. Berarti landscape yang Bu Willy ya? Iya.
Oke, berarti landscape nih. Bu Yuli, kalau ada ini kita diskusi interaktif aja ya. Jadi saya Siap. nggak terlalu sepi. Oke. Oke ya, nanti bisa Bu Yuli bisa langsung nanya juga. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan di kolom chat, boleh langsung lah, Iya. biar nggak tertumpuk nantinya di akhirnya. Oke ya. Boleh. Nah ini pilihnya yang ini nih ya, nih custom slide, custom slide size. Nanti Bapak Ibu ketik di sini, walaupun di sini satuannya sentimeter ya, ini hapus saja, blok hapus ya. Untuk width-nya 1280, spasi ketik PX, ini ya, spasi PX. Lalu yang bawahnya, ini berubah jadi sentimeter nggak apa-apa ya. Nah ini kan berubah lagi jadi senti ya, biarin aja, biarkan ya. Lalu yang bawahnya 720 gitu ya, 720 PX, oke. Lalu Bang enter. Denny, Ya. ada yang bertanya, apakah bisa juga diinstal lewat MacBook? Soalnya iSpring kan cuma ada buat Windows. Itu pertanyaan dari Bu Ratna. Terima kasih. Saya belum nyoba ya di MacBook ya. Untuk MacBook kayaknya mungkin belum support gitu untuk MacBook ya. Selama ini aplikasi ini saya nyobanya di Windows gitu. Di Windows. Tapi Bapak Ibu coba aja dulu kalau misalkan ada menu download untuk kalau di MacBook ada Office ini ya, Microsoft Office ya. Bu Yuli ada MacBook? Ada ya? Ada Microsoft Office. Oke. Coba dicari di list software-nya, ada nggak di situsnya yang tadi di search untuk MacBook, ada nggak itu ya? Dicoba, kalau ada bisa diinstal, kalau nggak ada berarti ya harus menggunakan komputer yang Windows gitu. Oke ya. Nah itu udah ada yang sharing, yang tadi kan nih Pak Arif nih ya. Nah, oke, nanti tinggal dibaca aja. Kita langsung ke teknis aja ya. Untuk yang mungkin belum support dengan perangkatnya, nanti bisa melihat dulu ya. Nanti bisa mencari perangkat yang support gitu ya. Oke, ini sudah di enter saja. Seperti ini ya. Oke, nah tadi kan itunya sentimeter ya. Kita uji benar nggak sih ini satuan ininya 1280 kali 720. Tinggal di ini aja, dicobanya begini Bapak Ibu ya. Tinggal di save as ya, save as. Oke, misalkan saya save di ini, di dokumen saja ya. Saya coba di dokumen, di save-nya. Nanti pilihannya itu yang JPG. Nah, yang JPG. Oke. Kita coba ya. Kita coba JPG. Nama filenya misalkan ini uji coba. Ini hanya untuk mengetes saja ya, uji coba. Atau saya simpannya di desktop aja biar gampang nih, di desktop. Oke, lalu kita pilih save. Nah, ini pilihnya yang just this one. Ini ya. Jangan all slide, just this one saja. Oke, kita cek apakah ukurannya sudah betul. Nah, ini kan udah ada nih ya. Nah, file uji coba ini ya. Kita coba ke kanan, pilih properties. Nah, di detail kita cek. Nah, ini ya. Sudah terlihat Bu Yuli? Udah berubah ya. 120 kali 720. Oke, walaupun tadi ditulis di awalnya hanya itunya sentimeter ya tulisannya. Tapi udah benar, berarti kita bisa lanjutkan untuk satuan untuk pikselnya udah benar gitu ya. Oke, nah berikutnya apa yang kita lakukan, Bapak Ibu nanti bisa membuat sebuah background sendiri ya, ataupun background yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu download gitu ya, backgroundnya. Nah, kita coba menggunakan background sendiri dulu aja ya. Bagaimana sih cara bikin background sendiri di PowerPoint? Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengklik klik kanan ya, format background. Nah, ini ya. Oke, ini klik kanan, format background. Oke, kita coba ya.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba nih, misalkan mau nyoba gradient fill. Oke, seperti ini ya. Ini ngaturnya gimana nih? Ini ngaturnya di sini nih, di preset gradientnya. Ini ya Bapak Ibu bisa pilih nih. Misalkan saya pilih yang ini nih. Nah, ini ya top spotlight. Oke, nanti tipenya bisa pilih yang mana, misalkan yang rectangular atau radial seperti ini ya, atau linear. Oke, nanti bisa dipilih atau seperti ini gitu ya. Nah, nanti bisa diatur tingkat ininya. Nah, seperti ini. Oke, ini hanya mencoba untuk membuat background sendiri ya. Oke. Nah, kemudian ini saya close biar lebih luasa. Kita coba tambahkan sebuah shape ya, insert shape. Misalkan saya ngambil shape dari sini. Oke, kita bikin kotak. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa nge-create gambar-gambar sendiri di sini. Ya, bisa menggunakan gambar-gambar sendiri. Oke, nah misalkan kita coba segini kotaknya gitu. Lalu kita beri warna, nah ini ya ada shape fill-nya, kita beri warna misalkan warnanya hijau. Oke, outline-nya tanpa outline, no outline. Oke, nah sudah jadi nih ya, nanti di sini Bapak Ibu bisa di klik kanan, nanti pilih edit point. Nah ya, klik kanan, pilih edit point untuk mengatur, misalkan oh ini mau kita rubah nih poin-poinnya, nah ini ujung-ujungnya ya, bisa jadi seperti ini. Oke, nih ya. Oke, lalu kita buat lagi satu shape yang lain. Kita pilih insert shape. Nah, shape kotak lagi, kita buka lagi. Misalkan sekarang dari sini kotaknya. Oke. Gitu ya. Kita beri warna shape-nya misalkan inilah biru. Oke, biru ya. Lalu no outline. Outline dan kita klik kanan pilih edit point untuk merubah poinnya. Oke. Nah, itu ya. Kita coba kecilkan. Ini juga coba kita kecilkan. Jadi di PowerPoint sebenarnya bisa juga kita buat gambar ya, tapi gambar-gambar yang sederhana. Cuman kalau pengen lebih kompleks gambarnya, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang untuk desain grafis khusus ya, misalkan CorelDRAW, atau yang free bisa gunakan Inkscape. Nah, ini ya, bisa gunakan Inkscape. Oke, ini saya coba kecilkan. Ini misalkan ya. Sambil ada pertanyaan ya, Bang Denny. Ya, boleh. Silakan. Minimal Windows berapa ya supaya support buat MPI dari Bu Vianti? Saya belum nyoba di tiap Windows ininya, belum nyoba ya. Tapi kalau misalkan ada Windows terbaru, ya silakan gunakan apa tuh OS yang terbaru gitu ya. Karena kadang ada beberapa aplikasi yang supportnya itu hanya untuk yang OS yang terbaru. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ya kalau ada yang terbaru gunakan yang terbaru aja, Bapak Ibu di upgrade gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu OS-nya Windows 7 atau Windows XP itu yang udah lama, apalagi Windows XP mungkin sudah banyak yang meninggalkan gitu ya. Jadi lebih baik ini di-upgrade gitu ke yang baru gitu untuk versi OS-nya gitu. Kalau yang masih Windows 7 dicoba aja di-download, apakah masih bisa. Kalau untuk Microsoft Office-nya Office berapa ya? Kemarin Office, kalau yang saya pakai sih kan ini Office 365 ya. Office 2019 sih lebih bagus ya. Bapak Ibu juga bisa kalau pakai install Office 2019 itu bisa menambahkan objek 3 dimensi. Nanti saya demokan seperti apa ya cara menambahkan objek 3 dimensi. Oke, ya ini contoh aja seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa
grup, di kanan grup ya untuk melakukan grup. Oke ya, lalu kita coba duplikat CTRL-D atau klik kanan pilih duplikat copy paste ya, copy paste. Oke, kita coba pindahkan ke bawah ya. Ini kurang bagus sih gambarnya. Nah, ini ya. Nanti di save format kita coba rotate vertikal, kita coba rotate lagi flip horizontal ya, biar mirip. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan apa ya? Misalkan mau menambahkan video ini, video bumper ya. Video bumper. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan video bumper dengan mengklik insert video ini ya, dari device kita. Ini ya, insert. Di sini ya, insert. Nah, ini. Nanti setelah insert nanti pilih video. Bentar ya. Nah, ini video. Ini ya. Sebelah kanan. Oke, nanti videonya dari device. This device. Oke. Kita coba. Saya coba masukkan video bumper ya. Saya coba cari dulu deh. Di Duta Rumah Belajar. Saya cari bumper. Nah, ini udah ada nih, bumper. Kita coba masukkan bumper yang ini terlalu besar filenya ya. Masukkan filenya yang kecil Bapak Ibu, yang terlalu besar seperti ini 30 MB. Masukkan aja yang ini nih. Sebenarnya untuk bikin bumper, kalau misalkan video memberatkan, Bapak Ibu bisa bikin sendiri aja animasi munculnya logo Kemdikbud sama logo apa tadi? Logo Rumah Belajar ya. Oke. Nah, ini kan kelihatan seperti ini. Oke. Nah, ini videonya sudah ada. Seperti ini. Lalu kita coba animasikan videonya ya. Kita pilih playback sebelah kanan. Playback ya. Kita coba klik playback. Kalau Bapak Ibu yang belum punya video bumper ini, nanti bisa saya upload ke link yang tadi ya, ke link yang tadi. Atau sementara pakai video apa dulu lah ya. Nah, ini di menu playback nanti oke, startnya jangan in click ya, tapi pilihnya automatically. Nah, jadi di startnya yang ini nih, jangan diklik. Kalau pakai menu klik nanti ketika di play di MP-nya harus menunggu di tab dulu atau diklik dulu baru muncul. Kan maka kita setting automatically ya. Oke, nggak perlu di setting full screen. Kita coba ya, kita coba sekarang kita preview. Oke, kita preview. Nggak kelihatan ya? Nampak, Pak. Nggak kelihatan. Oke, sebentar saya pindahkan dulu layarnya. Oke, menu mana, menu view. Oh, ini slideshow primary. Oke, sebentar ya, saya coba preview. Nah, gitu ya. Oke, nampak. Ya, ini videonya boleh di full screen-kan, ya boleh gini aja juga nggak apa-apa ya. Atau mau tambahkan ini ya, mockup ini apa layar gitu juga bisa. Gitu. Untuk dipercantik terserah Bapak Ibu nanti bikinnya seperti apa. Nah, berikutnya di slide kedua kita klik kanan, gitu ya. Nanti pilih new slide.
Nah, di kanan pilih new slide, jangan lupa ini kita hapus dulu. Oke, kita akan tambahkan slide yang lain ya. Kita akan tambahkan slide yang lain sebentar. Nah, slide yang lainnya apa? Kita coba tambahkan background dari dari gambar-gambar yang sudah Bapak Ibu download ya, yang sudah Bapak Ibu download. Kita coba klik kanan format background gini ya. Tadi format background nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti pilihnya yang ini nih Bapak Ibu nih. Pilih picture or texture fill. Nah, ini ya. Nanti pilih insert-nya ini, pilih insert. Pilih insert, kita cari gambarnya, gambar yang sudah Bapak Ibu download ya. Oke, di sini sudah saya coba ekstrak. Oke, sebentar ya. Nah, ini di aset dan modul. Pilih image. Nah, ini sudah ada background untuk opening. Nah, ini ya background untuk opening ya. Jangan yang komplit. Pilihnya yang background opening. Kita pilih insert. Oke, sudah masuk nih ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu pengen background yang bagus-bagus kayak gini, dari mana nih downloadnya nih ya? Sebelum kita mulai menambahkan judul dan menambahkan yang lainnya, Bapak Ibu bisa download dari website ini nih, freefig.com. Oke, seperti ini. Udah pernah nyoba ya, freefig.com. Atau mau pakai Canva juga bisa ya, Canva. Tapi kalau mau nyari beragam ide di sini juga banyak ya. Nah, nanti pilihnya Bapak Ibu yang free ya, free listen. Lalu kalau mau gambarnya berupa gambar vektor ya, kartun, itu checklist juga yang ini. Nah, ini ya, misalkan mau nyari apa ya, planet background kan. Ada nggak sih? Saya juga baru nyoba nyari nih, planet background. Nah, banyak ya, ternyata tuh keren-keren lagi tuh. Backgroundnya, Bapak Ibu bisa nyari dari sini. Bisa di download. Oke. Nah, ini solar system ini juga bisa. Oke, ini juga ada tuh. Ya kita pilih salah satu. Misalkan Bapak Ibu mau downloadnya yang ini aja lah ya. Yang ini misalkan gradient galaxy background. Nah ini ya. Nah nanti Bapak Ibu baca dulu di sini. Free downloadnya kita klik. Kita pilih download. Nanti ada atribut required-nya. Ini Bapak Ibu tinggal cek ya. Nah, seperti ini kalau misalkan kita mau menampilkan di web, di ini itu kita ada aturannya ya, tidak hanya asal pasang, nanti Bapak Ibu harus mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, ini harus ditambahkan nanti ke MPI-nya gitu ya. Kita coba klik free download. Oke, kita coba save. Ini belum muncul, agak berat nih. Nah, ini. Nanti yang tersave itu filenya adalah file yang berbentuk Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator. Ada juga sih PNG-nya atau JPEG-nya, tapi biasanya kalau PNG-nya itu kalau diperbesar gambarnya dia agak pecah gitu, agak pecah gitu. Oke, kita coba simpan di menu download aja dulu ya. Di sini namanya Gradient Galaxy Background. Nah, ini kita coba save. Oke, kita coba buka foldernya yang sudah kita download. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Ntar ada sebelah kiri nih layar saya. Oke, nah sudah ada ini. Gradient Galaxy Background. Kita klik kanan, lalu kita ekstrak ya, ekstrak ke sebuah folder. Oke, nah ketika dibuka itu ada 3 file ya. Ada file yang berbentuknya ini nih, JPEG ya, bisa dipakai juga ini, atau yang berbentuknya ini saya defaultnya ke GIMP ya, atau ini file Illustrator sebenarnya ini. Nah,
ini Bapak Ibu bisa ekspor ke file SPG. Kalau di PowerPoint juga support file SPG. Jadi Bapak Ibu ini bisa dikonversi menjadi file SPG. Caranya bagaimana? Nah, caranya Bapak Ibu nanti bisa buka situs convert, bentar ya. Oh, nggak ada di sini. Saya coba googling dulu. Google Illustrator to SPG. Ini webnya ada di sini nih Bapak Ibu ya. Nah ini nih, namanya cloudconvert.com. Ini nama webnya ini. Kelihatan ya? cloudconvert.com. Oke, AI Adobe Illustrator to SPG. Kenapa filenya SPG nggak PNG atau JPEG? Ya boleh aja itu, tapi SPG punya kelebihan Bapak Ibu ya. Di PowerPoint file SPG ini bisa Bapak Ibu ubah sedemikian rupa. Kalau filenya PNG itu biasanya nggak bisa diubah warnanya ya, tapi kalau file SPG itu bisa diubah nanti sama Bapak Ibu warna-warnanya. Bentuknya juga bisa dirubah kembali. Oke. Nah ini ketika masuk ke web ini, Bapak Ibu lebih baik itu daftar ya, sign up gitu ya, daftar. Kita coba nih daftar. Kenapa? Kalau nggak daftar, Bapak Ibu hanya punya kesempatan 1 kali untuk download. Gitu. Tapi kalau mendaftar, Bapak Ibu bisa beberapa kali untuk mengkonversi ini dan bisa di-download nantinya ya. Kita coba daftar dengan akun Google. Misalkan yang mana nih yang belum. Yang ini udah belum ya? Ini kayaknya udah deh. Ini saya kayaknya udah nih. Ya ini mah saya udah daftar ya. Bapak Ibu nanti kalau yang belum daftar dulu aja nanti langsung login. Ini saya udah mendaftar. Nah, ini hasil yang sudah saya convert ya tadi beberapa gambar. Nah, nanti untuk mengconvertnya Bapak Ibu tinggal klik add file di sini, nanti pilih from my computer. Nah, seperti ini. Nanti ambil gambarnya. Gambarnya tadi kita simpan di download. Kita pilih yang ini ya, gradient galaksi. Nah ini kan gradient galaksi, kita pilih yang bukan yang JPEG ya, ataupun yang filenya ini, tapi yang ini, yang file AI-nya. Oke, kita coba. Nah, kita convert to vector, pilihnya yang SPG. Nah ini, kita pilih convert. Oke. Nah, ini sedang dikonversi menjadi sebuah file SPG, Scalable Vector Graphic Design, ya. Ada pertanyaan lagi? Mbak Yuli? Belum? Belum, Bang. Belum, oke, masih mengikuti ya. Gimana Bapak Ibu bisa mengikuti langkah saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Kalau yang udah bisa mah lambat banget nih ya. Ini dari Pak Haryanto, Pak. Berarti harus install Adobe Illustrator juga ya, Pak? Enggak juga. Enggak harus install Adobe Illustrator. Adobe Illustrator kan kita harus beli ya, tapi kalau Bapak Ibu mau beli ya silahkan ya menggunakan. Bisa juga kalau Bapak Ibu mau mencoba itu aplikasi Inkscape ya, Inkscape. Nanti saya tunjukkan seperti apa Inkscape nih. Ini free, Inkscape open source. Hampir sama fungsinya dengan Adobe Illustrator, dan lebih ringan gitu ya. Pak Yuli udah nyoba kan ya? Belum. Bang Denny ini boleh enggak bertanya langsung? Kalau boleh saya bukakan. Boleh. Oke, Bu Alfani. Ini sambil download ya. Silakan Bu Alfani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Ya, gimana Bu? Jadi mohon izin bertanya. Kayak saya mengikuti sinkronus yang hari kemarin yang Bapak Fahrudin ya menjelaskan mengenai yang apa namanya SAC ini. Nah, sedangkan sekarang itu kan bukan SAC tapi PowerPoint dengan iSpring ya Bapak. Ya. Nah, pertanyaan saya
apakah benar? Jadi saya tuh jadi bingung tuh. Saya tuh mau pakai SAC atau mau pakai PowerPoint dikarenakan kemarin itu dijelaskan bahwasanya kalau yang diupload di rumah belajar itu kalau yang PowerPoint itu bakalan susah gitu, bakalan apa namanya ya pokoknya banyak kendala gitu. Makanya saya jadi kemarin memutuskan ya udahlah pakai SAC aja bikinnya, soalnya katanya susah gitu. Apakah benar seperti itu? Oke, terima kasih. Nanti untuk sesi SAC dibahas di sesi yang kedua ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan apakah benar kalau pakai yang iSpring akan susah? Kemarin saya coba cek beberapa MPI yang ada juga yang sudah menggunakan ini yang PowerPoint iSpring ya. Ada banyak saya juga lihat itu ya. Kendalanya karena mungkin tidak tahu bagaimana cara mengkonversinya menjadi sebuah HTML5. Jadi intinya yang diupload ke Simpatik itu bukan file PowerPoint-nya. Ini kebanyakan yang diupload itu, yang error itu diupload itu file PowerPoint-nya gitu. Jadi yang diupload adalah file HTML5-nya. Selama itu adalah file HTML5 bisa diupload di Simpatik gitu. Itu Bu. Oh siap. Mohon izin bertanya kalau yang dari PowerPoint iSpring ini juga bisa disetting di tablet juga Pak? Di ini di HP bisa? Di Android? Maksudnya gimana Bu? Diinstal di Android gitu? Iya, dijadikan aplikasi, dijadikan APK. Oke, dijadikan APK ada aplikasi khusus Bu untuk dikonversi menjadi APK, pakai APK Builder gitu. Oh, tapi bisa ya Pak, walaupun dari PowerPoint juga? Bisa. Oh ya sudah. Udah jadi HTML5 nanti bisa dikonversi menjadi APK, itu ada banyak aplikasi untuk mengkonversi ya sudah. APK. Berarti enakan pakai PowerPoint, udah pernah sering. Nah ya, nanti bisa coba Ibu bikin dua-duanya dibandingkan. Tapi sebenarnya kalau dari segi kemudahan, kalau saya pribadi lebih mudah itu ya, yang SAC gitu. Karena itu tinggal drag and drop aja gitu, asalkan asetnya sudah ada. Gitu. Kalau di sini kan kita bisa tergantung kepada ini animasi ya, animasi dan transisi gitu. Oke, gitu Ibu ya, kita lanjutkan yang ini ya. Siap, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, kita coba ini save dulu ya file yang barusan. Ini cara Bapak Ibu memperoleh aset ya. Bagaimana Bapak Ibu memperoleh asetnya. Kalau misalkan Bapak Ibu download dari satu sumber lalu semuanya sama, nanti asetnya pada sama. Nah, tapi kan kalau download sendiri, desain sendiri itu asetnya beda dengan yang lain. Nah, itu kan mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, kita coba simpen di sini ini asetnya. Oke. Sudah tersimpan. Oke, file SPG-nya kita coba download ke PowerPoint ya, ke PowerPoint di sini. Nah, ini ya. Misalkan di slide berikutnya kita coba import file yang tadi, insert ya, insert picture, lalu pilih this device. Nah, ini tadi saya simpan di menu download. Oke, Gradient Galaxy. Nah, ini ya. Nah, ini ada file SPG-nya ini, yang ini ya. Ada tulisannya nih scalable vector graphic. Kalau yang ini JPEG ya, JPEG. Kalau yang ini scalable vector graphic. Kita pilih insert. Nah, ini filenya ya. Ini kalau sebenarnya ini bisa diubah-ubah ya. Maksudnya itu bisa kita ungroup nih gambarnya ya, seperti kita convert di set. Nah, tapi biasanya agak pecah gini, agak ada berantakan ya. Emang lebih bagus sih dikonversi juga di sini di file Inkscape gitu ya. Oke. Nah, di file Inkscape sini. Tapi sekarang saya tidak akan bahas dulu Inkscape karena nanti mungkin tidak akan tersampaikan materi yang PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan aset dari situ ya. Nah, kita lanjutkan dulu aja ya. Untuk aset yang lainnya, Bapak Ibu tadi selain apa tadi? Background ya, aset background. Nah, bisa juga misalkan Bapak Ibu mau nyari tombol gitu ya. Button game misalkan ya. Button games. Nah, ini ya. Nah, ini ada banyak sekali nih Bapak Ibu nih yang free juga kan.
Nah, ini yang kemarin banyak yang share untuk di-download, ini sebenarnya dari sini. Bapak Ibu tinggal download, nih ya, tinggal download untuk aset-aset yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa diedit di PowerPoint atau di Inkscape. Nah, kalau di Inkscape seperti ini Bapak Ibu editnya. Sedikit aja saya tentang Inkscape. Oke, sebentar sambil menunggu, kita coba balik lagi ke ininya ya, ke konteks ini. Nah, ini yang barusan hanya demo saja, saya coba hapus dulu. Nah, Bapak Ibu tambahkan di sini teks, insert teks. Ini sambil menunggu yang PowerPoint, yang Inkscape ya. Insert teks, kita coba pilih text box. Nah, ini ya, text box. Kita tuliskan di sini judulnya misalkan jelajah angkasa. Oke, ini tulisannya hitam, kita coba rubah menjadi putih, kita perbesar. Oke ya, lalu fontnya kita ganti menjadi yang lebih menarik, misalkan ini ya, Bauhaus atau Basoka bagus. Nah, ini adalah Basoka. Oke, seperti ini ya. Jelajah angkasa. Kita tambahkan satu tombol insert, lalu pilih picture. This device sudah saya sediakan tombol untuk menambahkan tombol-tombolnya ya. Kita coba cek. Nah, ini ada tombol untuk start. Nah, ini ya, pilih insert. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terbuka nih Inkscape. Jadi Inkscape seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengedit file SPG yang tadi kita download gitu ya. File SPG yang kita download nanti bisa dipisah-pisah seperti ini nih. Bisa dipisah-pisah seperti ini. Gitu ya. Yang tadi kita download, kita open, nanti bisa dipisahkan ini untuk tombol ini untuk tombol yang ini, dan ini kita bisa ekspor gitu ya. Kita bisa ekspor ke PNG untuk masing-masing gambar ini. Kan biasanya satu blok itu kita mungkin harus dipotong satu-satu ya, tapi kalau di Inkscape kita bisa ekspor satu-satu seperti ini. Tinggal pilih export as, lalu pilih export gitu ya. Nanti akan terekspor tombolnya satu-satu. Nah, ini juga yang barusan yang PowerPoint yang tadi yang saya munculkan, tombol yang ini adalah hasil ekspor dari Inkscape gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini tinggal beberapa menit lagi, kita pilih new slide. Kita tambahkan background yang lain gitu ya. Tambahkan background yang lain. Oke. Insert, nanti pilih background-nya dari sini aja ya. Oke. Yang sudah saya share itu udah lengkap ya. Kebetulan saya ini masih terpisah-pisah. Nah, misalkan background-nya ini. Insert. Nah, ini ya. Lalu kita tambahkan sebuah sebentar. Menu ya, buat menu. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan menu kompetensi dan sebagainya. Untuk tombol-tombolnya Bapak Ibu bisa juga gunakan tombol yang ada di sini. Oke, sebentar, agak lembat. Nah, pilih insert, lalu pilih shape, nanti pilih shape yang rectangle. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita tambahkan teks, klik kanan edit teks. Tambahkan misalkan teksnya kompetensi. Oke, ini ya. Kompetensi, pilih rata ini aja lah. Rata kanan. Nah, oke, biar nanti di sini bisa ditambahkan icon. Nah, tombol ini Bapak Ibu ya. Tombol ini kan tampilnya datar aja ya. Gimana kalau supaya menarik? Nanti Bapak Ibu bisa pilih shape format gitu ya. Nanti shape-nya itu kita buat misalkan seperti tombol. Nah, ini ya. Oke. Nah, boleh seperti ini, boleh ini gitu ya. Mau 3 dimensi. Nah, ini juga bisa ya. Oke, kita coba yang ini aja deh. Yang ini ya. Nah,
kompetensi. Untuk tulisannya kita perbesar segini, kita tebelin juga, tambahkan bayangan. Oke, lalu mau nambahin icon sebelah kirinya gimana? Kita pilih insert lagi, insert, pilih icon nih, ada tombol icon ya. Kita cari icon apa ya? Cocoknya buku aja ya, buku, books. Oke, tunggu dulu. Nah, ini kita cari buku teh books. Nah, nih. Ini ada banyak icon nih Bapak Ibu. Tinggal klik yang misalkan yang ini. Klik insert. Mana nih? Nah, ini nggak kelihatan karena background hitam ya. Nah, ini nggak kelihatan karena background hitam. Saya pindahkan ke sini. Set. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti warnanya. Ganti warnanya jadi putih ya. Di grafik format ini. Nanti pilih grafik file-nya itu yang putih. Nah, kan menarik nih ya. Kompetensi. Oke, untuk yang lainnya kita coba duplikat aja dulu. Ini kita duplikat CTRL-D. Oke, misalkan untuk menu berikutnya kita tambahkan di sini. Ini saya hapus saja. Kompetensi planet, lalu materi, evaluasi. Ya, ini ada aja 3 dulu aja ya. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Oke, ini misalkan materi. Yes. Oke, lalu di sini evaluasi. Oke, kita tambahkan icon yang lain. Insert icon untuk icon materi. Cocoknya apa nih namanya? Mbak Yuli ada ide? Buku kali ya? Buku lagi ya? Mhm. Buku lagi. Oke, misalkan ini ya. Klik insert. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Kita beri warnanya putih. Oke, untuk evaluasi kita tambahkan insert icon. Kita kasih evaluation, gambar pensil ya, pensil. Nah, ini ada nih gambar pensil. Oke, kita klik, pilih insert. Sudah ada, kita tambahkan ke sini evaluasi. Oke, grafiknya kita tambahkan putih. Nah, ini tombol-tombolnya nih Bapak Ibu ya, bisa buat sendiri, bisa juga download gitu ya. Jangan lupa ini di grup ya, klik kanan pilih grup. Pilih grup ya. Nah, ini. Atau tekan CTRL G ya. CTRL G seperti ini. Ini juga CTRL G, ini juga CTRL G. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan, misalkan sini mau ada animasi nih, kita pilih insert, picture, this device, cari animasi GIF yang melambangkan tentang luar angkasa, gitu ya. Saya coba ambil dari, mana nih? Nah, ini nih. Oke, klik. Kalau animasi GIF kan bisa bergerak-bergerak ya, biar menarik. Oke, tuh. Nah, benar bagus nih ya. Nah, sudah sekarang tinggal bagaimana menganimasikannya supaya nanti otomatis ketika ditampilkan ya. Misalkan yang di sini nanti sudah muncul ini otomatis pindah ke sini, gitu ya, pindah ke sini. Oke, caranya, nah Bapak Ibu nanti di menu transition-nya itu pastikan ininya on mouse click-nya jangan diklik nih. Jangan diklik ya. Dibuang checklist-nya ya. Pilih after, misalkan after berapa detik misalkan ya, ini bisa ditambahkan lah, misalkan 10 detik gitu ya. 4, 5, 6, tapi tergantung lamanya video ini ya, ini videonya berapa lama nih. Oke, misalkan ini videonya ada 4, 5, 6, sekitar 18 ya, sekitar 18. Oke, berarti ini sekitar 18. Nah, seperti itu ya.
Oke, lalu pilihnya berikutnya yang ini juga sama ya, on mouse kliknya kita centang ya. Pokoknya tiap ini on mouse kliknya kita centang ya. Bisa aja sih seperti ini ya. On mouse kliknya kita centang, ini jangan dulu seperti ini. Kita pilih apply all dulu ya, apply all. Nah, seperti ini, apply all. Jadi nanti semuanya on mouse kliknya nanti nggak ada. Nah, baru di sini yang afternya kita checklist. Oke, gitu ya. Nanti ketika di preview, nah seperti ini kita coba. Apakah setelah 18 detik itu akan langsung berpindah ke slide kedua? Nah, kita cek. Nah, langsung berpindah ya. Oke, tinggal yang ini nih, gimana memfungsikan startnya. Oke, memfungsikan startnya ini kita pakai action nih Bapak Ibu ya. Ini supaya diklik start itu langsung masuk ke slide ketiga. Bapak Ibu tinggal pilih insert, ini ya, insert lalu pilih action nih yang ini. Action. Nah, ini yang lambangnya bintang. Ini ya. Oke, nah itu kita pilih action, lalu actionnya apa? Hyperlink to-nya kemana? Hyperlink to-nya kita mau ke slide ketiga. Nah, ada nggak slide ketiga? Atau pilih next slide aja. Ini. Oke, kita pilih next slide aja nih. Next slide. Nah, ini. Oke. Nanti Bapak Ibu juga bisa setting ini nih. Highlight click. Oke, di setting. Bisa juga menambahkan suara. Oke, suara. Misalkan kita mau menambahkan suara apa? Suara klik, misalkan ya, suara klik. Oke, lalu pilih, jangan dulu oke ya. Nah, di mouse over juga Bapak Ibu bisa setting. Di sini ada mouse over nih, yang sebelahnya ya. Di mouse overnya misalkan mau ada highlight when mouse over di checklist, mau ada muncul suara juga. Misalkan suaranya jangan klik, tapi laser mana laser? Nah ini, tapi laser misalkan ya, lalu pilih oke. Oke, kita coba preview ya. Kita sorot nih ya. Nah, ini baru disorot nih. Belum diklik. Kalau diklik, nah ada suaranya, klik. Nah, itu ya. Itu cara menambahkan suara. Oke. Sampai di sini jelas ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke yang bagian ini. Nah, ke yang bagian ini di kompetensi, materi, dan evaluasi. Kita tambahkan lagi sebuah slide baru. Kita tambahkan lagi sebuah slide baru. Nah, Bapak Ibu nanti tambahkan background seperti tadi ya. Seperti tadi, background-nya kita tambahkan. Oke, background gitu ya. Lalu kita tambahkan sebuah shape di sini ya, sebuah shape kotak. Nah, seperti ini. Tapi dengan tingkat transparansi. Gitu ya, dengan tingkat transparansi. Misalkan seperti ini, warnanya kita beri warna putih. Nah, ini ya, tapi dengan warna transparan, bisa nggak? Oke, ini transparansinya, oh ini. Nah, di sini, transparannya di sini. Oke, sip. Nah, lalu kemudian kita tambahkan ini untuk menu kompetensi ya, kita tambahkan sebuah tulisan, insert text box. Waktu saya berapa lama lagi nih? Takutnya nih keasikan menjelaskan. Mbak Yuli masih? Lanjutin nggak apa-apa. Jujur kelempar ini Bang. Oke, saya lanjutin dulu aja sampai jadi HTML5-nya ya. Iya. Nah, ini sudah kita tuliskan, misalkan ini kompetensi. Wah, nggak kelihatan ya, kita warnain aja hurufnya dengan warna putih. Nah, kita pindahkan ke sini, kompetensi. Oke, kita pilih tengah, ukurannya kita besar, misalkan seperti ini, lalu kita tebelin jenis hurufnya. Ini Bapak Ibu nanti mainnya di font ya, font sama grafis ini kalau mau menarik ya. Oke. Seperti ini. Misal saya kasih warna hijau aja deh, biar tapi kurang pas ya.
atau cocok putih aja nih, putih tapi pakai bayangan. Oke. Nah, gini aja ya, kompetensi. Nanti tambahkan teks lagi, insert text box. Nah ini ya text box, tapi text box-nya kita beri jarak kotak seperti ini supaya nanti ada tulisan di dalamnya. Kita tuliskan kompetensinya apa. Kita coba paste dari skenario yang Bapak Ibu sudah buat ya. Oke, ini juga teksnya sudah saya siapkan di slide yang tadi. Oke, ini saya coba paste di sini. Kita beri warna putih. Oke, kita perbesar juga. Nah, ya, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, untuk kompetensi seperti itu kita tambahkan sebuah apa nih? Tombol ya, tombol lagi. Insert, save. Lalu kita pilih maaf, ambil gambar aja lah biar gampang ya. Insert picture aja. Kalau bikin save lagi lama. Nah, ini misalkan kita cari tombol home, bukan dari sini nih. Oke, nah ini yang sudah di-download, menu home, sip. Menu home-nya di sini ya. Satu lagi menu close, insert, picture, this device, kita ambil menu close. Close. Oh ini nih. Tapi warnanya beda, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini di sini boleh Bapak Ibu tambahkan sebuah gambar ilustrasi gitu ya, gambar ilustrasi apapun ya. Saya ambil gambar ini aja lah. Oke, itu ya. Nanti ini Bapak Ibu bisa duplikat. Slide ini bisa Bapak Ibu duplikat untuk nge-link ke yang lainnya. Kita coba duplikat. Ctrl D aja ya, nanti jadi ada dua. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini yang di slide berikutnya Bapak Ibu bisa hapus untuk kontennya ya. Misalkan di sini materinya, materinya apa? Misalkan jelajah angkasa ya. Kita coba, atau tata surya. Hilang. Oke nih. Nah, seperti ini. Nanti kita tambahkan tombol next nih, insert, picture, this device, cari tombol next. Nah, ini. Oke. Kita balikin. Kita flip. Nah, oke, seperti itu ya. Nanti bisa tambahkan seperti ini ya. Nanti untuk yang next-nya nanti ke materi yang berikutnya, misalkan mau memunculkan tentang planetnya gitu ya. Nanti bisa tambahkan lagi slide yang berikutnya. Oke, nah bagaimana menganimasikan yang berikutnya? Seperti ini, misalkan yang kompetensi, mau mengklik ke yang kompetensi, akan melink ke yang kompetensi, Bapak Ibu tinggal pilih insert, ya, insert, nanti pilih action. Oh ini kalau action ini nggak bisa nih ya, nggak bisa diklik. Kalau actionnya nggak bisa diklik, Bapak Ibu bisa klik kanan aja, nanti pilihnya hyperlink. Mana hyperlink nih? Hyperlink atau insert link. Link juga nggak bisa ya? Oh ini bisa, udah harus diklik dulu semuanya. Oke, ini action atau link juga bisa ya. Selain action juga link juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa ke hyperlinkkan ke yang slide ya, slide yang mana? Misalkan nanti pilih slide yang ini teh slide keberapa nih yang kompetensi, ini slide keempat. Kita pilih slide keempat. Oke. Ya, lalu pilih oke. Untuk yang materi, Bapak juga bisa action kan gitu ya. Seperti ini, action.
Nanti pilih hyperlink to slide ke berapa? Misalkan slide ke-5. Oke, nah, dan seterusnya ya. Untuk evaluasi, nah ini contoh ya. Nanti materinya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, karena kalau dibahas semuanya nanti waktunya nggak akan cukup. Nah, untuk evaluasi Bapak Ibu bisa menggunakan banyak cara ya. Bisa menggunakan hyperlink antar slide, atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di iSpring ya, baik iSpring Free maupun iSpring Suite, yaitu fitur quiz. Nah, ini fitur quiz. Ada nih fitur quiz ya. Oke, kita klik quiznya. Ini ada banyak fiturnya nih, Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke, you need to save the presentation before you can work with any iSpring. Oke, kita save dulu. Ini karena ini belum di save nih, namanya masih presentation 3. Oke, kita coba ketik namanya latihan iSpring. Oke, ini ya. Save. Sudah di save. Nanti akan muncul. Sebentar. Ini agak loading. Sambil menunggu mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Boleh Pak, ini dari Bu Mumun ya. Bu Mumun. Ya, kalau untuk PowerPoint 2003 bisa tidak nanti akhirnya diekspor ke video atau harus ada aplikasi lain? Apa karena tidak support? Itu pertanyaannya Bang. Maksudnya diekspor ke HTML5 mungkin ya? Mungkin. Oke, tidak, karena tugasnya kan bukan video ya. Dicoba dulu Bapak Ibu ya, dicoba dulu diinstal. Kalau nggak bisa berarti Bapak Ibu harus nyari alternatif yang lain. Jadi harus dicoba, di-download, diinstal. Gitu. Karena saya belum mencoba menginstal satu-satu di versi yang lain gitu ya. Ataupun membaca ininya supportnya ke versi yang mana. Atau Bapak Ibu misalkan kalau di versi yang iSpring Suite yang 10 nggak bisa, coba versi yang sebelumnya yang lama itu juga bisa digunakan. Itu yang versi sebelumnya gitu ya. Oke, nah ini kita coba bikin sebuah quiz, grade quiz misalkan ya. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa bikin beberapa jenis pertanyaan ya, tapi hanya dicontohkan di sini untuk pilihan ganda saja. Oke, no question. Kita coba tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ya, Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu bisa membuat multiple choice ya, multiple respon, true, false, short answer, dan sebagainya. Ada banyak jenis kuisnya ya. Nah, kita coba yang pilihan ganda aja yang biasa nih, multiple choice. Ini. Oke. Lalu kita coba buat pertanyaan ya. Pilih jawaban yang paling tepat. Oke ya. Misalkan planet yang terdekat dengan bumi adalah titik-titik. Misalkan opsi pertama planet Merkurius ya. Yang kedua Mars. Yang ketiga misalkan planet Neptunus. Yang keempat planet apa lagi planet Bu Juli? Pluto? Pluto udah bukan planet ya? Bukan ya? Kan Iya benar-benar. Merkurius, Mars, Neptunus, Jupiter, ya. Saturnus. Ini jawabannya apa nih? Ini ya, yang dekat dengan bumi Mars ya. Betul, nanti dicek ya. Lupa lagi. Ini materi basic. Oke, ini udah.
Nanti untuk menambahkan pertanyaan, nanti Bapak Ibu atau feedback juga bisa di sini ya. Nanti tinggal klik lagi aja untuk pertanyaan yang lain, misalkan true false. Oke. Nah ini multiple choice sudah tadi yang ini ya. Sekarang yang true false. Oke, misalkan apa ya? Matahari adalah planet. Betul atau salah? True or false? Atau yang lain? Oke. Ini contoh aja ya, contoh nanti benar salahnya Bapak Ibu koreksi sendiri. Oke. Nah ini sudah pilih shape, contoh aja nih. Pilih shape, skornya jangan lupa di sini juga ya harus ditambahkan. Pilih save. Untuk kembali ke kurs. Nah, maka nanti akan ada di sini sebuah link, sebuah slide ya yang berisi link untuk mengisi kuis gitu ya. Nah, terakhir bisa Bapak Ibu tambahkan untuk pengembang ya, berpengembang misalkan. Atau selain pengembang apa namanya itu developer ya. Pengembang developer. Kita coba tambahkan aja langsung gambarnya ke gradient fill picture ya, picture insert from file, nanti pilih gambar yang cocok ya untuk menampilkan profil pengembang. Bang Denny, pesan sponsor 4 menit lagi ya. Oke, siap. Udah ini selesai kok. Sedikit lagi. Ini ada pertanyaan sekali. Ya, Ice Spring Free 9 bisa seperti ini nggak Pak? Sama, bisa. Dari Bu Hani, oh bisa. Ice Spring Free juga bisa, cuman Ice Spring Free itu dibatasi jumlah slide-nya hanya sampai 15 kalau nggak salah. Ya. Yang free tetap bisa dijadikan HTML5 kan ya Pak? Ini bisa. Pertanyaan Bulis. Bisa dijadikan HTML5 bisa. Cuma dibatasi oleh itu aja, dibatasi oleh maksimal slide ya. Maksimal jumlah slide-nya. Jadi harus diirit-irit itu jumlah slide-nya. Gitu. Oke, nah kita tambahkan aja nih developer-nya seperti ini. Us, kok jadi background ya? Salah saya. Ya, ini mah contoh aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Ini saya salah tadi harusnya insert picture. Oke, ini the last terakhir ya. Untuk icon yang X ini, saya ini harus coba dulu nih ya. Apakah di action-nya ini bisa keluar, misalkan exit program, oh ternyata tidak ada ya. Jadi mungkin untuk icon X-nya ini nanti terhyperlinkkan ke Ensau gitu ya, ke Ensau ataupun ke slide yang ini, ke slide pengembang. Slide terakhir itu yang 7 ya. Ke slide pengembang. Nah, ini oke. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi ini semuanya ya, asetnya sudah ada, gambar-gambarnya sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal ekspor. Ini terakhir, langkah terakhir adalah di ekspor atau di publish. Publish-nya ke sini. Publish ya. Tapi sebelum ke publish, mungkin ketika di publish nanti akan muncul di sini tombol-tombol yang sudah disediakan oleh iSpring ya. Nah, Bapak Ibu sebelum di publish cek dulu di playernya. Di player di sini. Di playernya itu dicentang atau dihilangkan centang untuk menu-menu yang sudah disediakan default oleh iSpring. Nah, seperti ini ya, ada top bar. Jadi nanti di atas ini ada tulisannya seperti ini. Lalu ada sidebar nih, ada di bawah nih ada tombol-tombolnya seperti ini ya, ada sidebar yang sebelah kanan di sini. Ini sidebar yang ini nih. Ini sidebar. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Nah, supaya ini nggak muncul, Bapak Ibu tinggal buang aja cek ini. Ini nggak perlu nih ya. Yang atas top bar juga nggak perlu ya. Tapi kalau perlu ya silakan tambahkan. Bottom bar juga nggak perlu. Oke. Seperti itu ya, lalu pilih apply and close. Nah, baru kita publish. Kita coba publish. Maaf.
Publish-nya jangan lupa pilihannya adalah ke HTML5 ya. Nah ini pilihannya HTML5. Terus foldernya di mana nih? Kita browse dulu foldernya, jangan sampai nanti ketika dipublish kita nggak tahu di mana foldernya. Saya pilih dokumen, pilih new folder, lalu pilih folder latihan iSpring. Nah seperti ini ya. Oh ini udah ada. Ganti. Pilih namanya ya. iSpring. Oke. Kita pilih select folder. Nah, seperti ini lalu pilih publish. Nah, tinggal tunggu nih. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti bisa di zip ya, di zip. Lalu di-upload. Oke. Kita tunggu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin sambil menunggu mengkonversi, ini tinggal sedikit lagi. Oke, kita cek nih sambil menunggu ya, kita cek dokumennya. Yang terakhir sekali itu bagaimana membuat zip-nya ya, membuat zip-nya. Oke. Nah, ini sudah ada nih, Mbak Yuli. Sudah ada ya, sudah selesai di publish. Nah, Ya, Bapak sudah. Ibu, cara menzipnya, jadi menzipnya itu jangan foldernya di zip ya, tapi ini aja di sini, seperti ini. Tinggal klik kanan. Bapak Ibu bisa install 7zip gitu ya. Nah, seperti ini ya, 7zip di download dulu, nanti pilih add to ini zip, add to latihan Spring zip. Nah, ini seperti ini. Nanti akan jadi sebuah file zip seperti ini. Nah, ini bisa di-upload file zipnya. Jadi sebuah aplikasi MPI gitu ya. Oke, ini contoh yang sudah barusan kita buat iSpring-nya seperti ini. Nah, jadi ada logonya, kita play aja. Nah, seperti ini jadinya. Ya, cuman ada ininya, ada logo untuk iSpring-nya. Ini bisa disesuaikan aja nanti posisinya biar tidak mengganggu. Oke, itu saja Mbak Yuli yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Silakan Mbak Erlin. Mbak Erlin ya? Mbak Yuli ininya. Iya, Mbak terima Erlin. kasih Pak Denny. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya, Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi Bapak Ibu nanti akan menyampaikan pertanyaan itu di grup chat masing-masing. Nanti hari ini siap untuk menjawab. Boleh ya Pak ya? Karena Pak Denny terbagi ke semua grup, jadi silakan bertanya. Mohon maaf, begitu sesi ini kami batasi karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu MPI dengan SAC yang akan dibawakan oleh Ibu Novita dan juga Ibu Yuli, Duta Rumah Belajar tahun 2020. Mohon maaf Bapak Ibu, ya untuk pertanyaan kita akan tampung dan akan kami jawab satu persatu dalam grup chat. Tapi terima kasih juga yang sudah membantu menjawab pertanyaan di dalam grup chat. Bapak Ibu, mari kita saling kolaborasi, saling membantu jika ada teman-teman yang mungkin mengalami kendala. Baik, selanjutnya Bu Yuli bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Saya persilakan. Iya, terima kasih Mbak Erlin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan belajar bersama ya. Artinya kalau mungkin di sini sudah banyak yang expert, tadi saya sudah lihat bahwa ada yang sudah mau upload tapi gagal upload gitu ya. Dicoba lagi ya Pak Agus Hermawan. Kemudian ada juga yang ketika di HTML
yang di pengerjaan yang di preview itu bagus, ketika diubah ke HTML5 menjadi mungkin agak ada fungsi-fungsi yang tidak berfungsi gitu. Nah, nanti Bang Chen bisa membantu ya, Bang. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya, bagi Bapak Ibu yang memang masih pemula. Nah, Bapak Ibu bisa seperti saya juga pemula, jadi jangan pesimis, kita akan tetap bisa ya Bapak Ibu. Jadi saya itu contoh pemula yang mungkin di sini memang sudah banyak yang expert, nanti mohon di ini ya Bapak Ibu. Jadi yang masih pemula, ikuti langkah saya karena saya juga pemula Bapak Ibu. Baik, saya izin share ya. Nah, ini kita akan mulai dari awal. Jangan lupa Bapak Ibu, ini untuk yang saat ini kita pakai Smart Apps Creator ya. Jadi seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Lalu di dalam poin-poin yang diberikan ya di sebelum Bapak Ibu memasukkan di kantong tugas itu yang harus diperhatikan adalah jangan lupa untuk ini ya, mengecek materi-materi yang sekiranya belum ada di sumber belajar. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi misalnya jelajah angkasa sudah banyak, maka silakan Bapak Ibu untuk bisa mencoba materi yang lain gitu ya. Dan tadi maksimal 3 indikator. Jadi boleh tidak 1 atau 2, berarti kalau bunyinya maksimal 3 indikator tentu saja boleh. Gitu ya. Kemudian cantumkan sumber referensi minimal 3 gitu ya. Kemudian ini kita mau pakai yang pilihannya kita pakai yang Android phone. Nah, di ketentuan juga sudah ada ya, kita memilihnya yang horizontal, lalu ini kita atur ya. Kita atur di situ adalah 1280, kemudian kita kalikan dengan 720 Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian kita submit. Nah, ini sudah akan terbuka ya. Nah, sudah akan terbuka, ini adalah start page awal, ya. Dia akan muncul beberapa detik gitu ya. Tetapi memang kita akan berikan di sini start page-nya, tentu saja Bapak Ibu kemarin di awal kita sudah memberi pemberitahuan bahwa silahkan kumpulkan aset sebanyak mungkin gitu ya, agar supaya ketika mau digunakan kita sudah punya. Nah, Bapak Ibu, silahkan mulai saja di sini ya. Kita akan mulai di start page terlebih dahulu. Nah, saya akan memberikan di sini gambar ya, insert, kemudian image ya. Nah, kita ambil contohnya beberapa saja ya Bapak Ibu, karena kebetulan saya juga tidak terlalu komplit seperti Kang Denny gitu ya. Nah, ini kita ambil di aset, kita coba. Kita ambil untuk halaman mukanya, saya mau menampilkan, karena dia hanya beberapa detik Bapak Ibu. Jadi saya ambil ini aja ya. Saya buka. Nah, untuk yang seperti ini saya ukurannya belum sesuai ya, belum pakai Inkscape, jadi ini masih manual. Nanti kalau biar bagus Bu bisa pakai Inkscape-nya Kang Denny tadi ya. Ini masih manual sekali. Tuh. Nah, untuk mengatur dia ini ya Bapak Ibu, biar posisinya di tengah, ini bisa diratakan, disenterkan, kemudian atas bawahnya, biar pas di tengah-tengah. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan di sini baik tulisan yang sudah dibuat mungkin di Canva ya, atau bahkan manual ya. Kalau mau manual berarti silahkan di sini diinsertkan ya. Kalau mau manual teksnya di sini ada horizontal text ya, atau mau vertikal juga bisa. Nah, kita bisa ketikkan misalnya karena dia hanya pendahuluan, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran apa isinya. Misalnya saya menjelaskan tentang minyak bumi ya Bapak Ibu. Lalu kita coba di sini atur ya kalau manual. Nah, ini ketika kita blok ya. Ketika kita blok maka nanti akan langsung kelihatan bagaimana caranya kita akan membuat ini ya teksnya menjadi fontnya mau apa. Saya standar aja ya Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa pilih sebanyak mungkin ya, di sini banyak sekali. Nah, saya standar aja. Untuk
bold sama ya seperti kalau kita juga menulis di Google Dokumen, di slide gitu ya. Ini bold, kemudian untuk ukuran di sini bisa Bapak Ibu atur mau diperbesar, mau diperkecil gitu ya. Nah, saya buat ini besar, coba terlalu besar mungkin ya. 60. Nah, ini kenapa nggak kelihatan? Kita tinggal ini ya, kita tinggal lebarkan saja. Oh, bisa ini 72. Nah, seperti ini. Lalu untuk warna juga sama. Untuk warna di sini ada text color ya. Kita pilih warna yang sesuai gitu ya. Lalu untuk posisinya sama seperti kalau Bapak Ibu mengetik biasa, ini ya posisi center misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk yang tulisan di sini atau mungkin Bapak Ibu jika memasukkan gambar dari Canva, Bapak Ibu juga bisa membuat teks ini punya animasi ya. Jadi kita klik saja di bagian tulisan ini, kemudian di sini kita animasikan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih animasinya ya, misalnya saya pakai float in atau apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pilih saja sesuai keinginan, kemudian kita jangan lupa ketika sudah diberikan itu di add ya. Harus pakai add. Jadi perintahnya harus di add dulu. Kita coba preview ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Nah, tapi di sini masih ada tombol semacam home tapi bawaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin menghilangkannya, jadi biar nanti manis gitu ya, kita coba hilangkan ya. Di tombol tadi caranya adalah kita klik di bagian ini misalnya sampul gitu ya. Kita akan rename ya, rename sectionnya ini, section barunya dengan sampul ya, halaman sampul. Gitu. Kemudian submit. Jadi perintahnya kalau oke itu di sini submit Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba lewat menghilangkan home-nya yang bawaan menggunakan page ya, page. Kemudian ini ada navigating setting, kita klik saja ya. Kemudian diklik bagian home-nya ini Bapak Ibu. Nah, ini home bawaan, kita mau hilangkan. Kemudian pada visible-nya ini kita dihilangkan centangnya ya, biar tidak ada nanti ya. Itu. Kemudian di sini bawah itu ada bagian submit ya, kita submit. Nah, kalau kita preview otomatis kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah hilang ya. Di sebelah kiri itu home bawaannya sudah hilang. Ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi sepertinya saya belum berfungsi ya, yang animasi pertama. Kenapa? Kita coba cek ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat. Nah, kenapa kok nggak bisa kelihatan tadi, ya kan? Nah, di sini saya belum menambahkan play animation when browsing, gitu ya. Misalnya kita lupa ini mau ganti gitu ya. Tinggal langsung di del aja, karena perintahnya ketika bertumpuk nanti yang akan dilakukan adalah perintah pertama, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau perintahnya berubah ya. Ini jangan float in, misalnya wipe gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa play. Tadi saya lupa belum play, kan makanya tidak akan kelihatan gitu ya. Play, kemudian langsung di add, gitu ya. Oke, nah kita coba ya preview lagi. Nah, ini sudah masuk dan yang kedua hilang ya, home bawaannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masuk lagi ya, setelah di start page, kemudian kita akan masuk di halaman sampul. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, jangan lupa nanti ada ketentuan bahwa kita harus menentukan tujuan pembelajaran, kemudian juga isinya itu harus ada pendahuluan, uraian materi, dan latihan atau tes ya. Nah, itu harus diperhatikan betul sehingga nanti betul-betul hasil karya Bapak Ibu bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh ini ya, apa ya namanya, apa yang produknya itu sesuai lah dengan yang diinginkan ya. Nanti memenuhi standar itu, gitu Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke halaman sampul karena di sini ini silakan untuk halaman pertama nanti ditambahi misalnya oleh Bapak Ibu sekalian namanya siapa karena dia akan hanya muncul beberapa detik saja, gitu ya.
Lalu di halaman sampul ini ya, nah di halaman sampul di sini kita bisa menambahkan misalnya Bapak Ibu sudah siapkan tentunya ya, usahakan memang ada konsistensi ya Bapak Ibu. Jadi asetnya itu punya kesamaan ya. Misalnya saya menggunakan materi itu menggunakan seperti ini gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, ini saya ketutup. Misalnya saya gunakan ini. Kalau pakai Inkscape tadi langsung bisa ya Kang Denny ya, ukurannya itu langsung bisa menyesuaikan ya, tidak tarik manual seperti ini ya Kang? Atau harus narik juga? Ya, bisa disesuaikan ya? nanti ukurannya, Bisa ya? dirubah Jadi sesuai langsung ya? resolusinya. Ya. Oke, nah ini saya jangan ditiru ya Bapak Ibu. Jadi ini saya manual, seperti tadi, ini kita cek ya, biar di tengah posisinya saya ini, nah sudah. Nah seperti ini Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan apa kita harus menampilkan bumper atau logo. Yang jelas memang walaupun tidak ada persyaratan ya di bagian pengumpulan pas kantong tugas, Bapak Ibu usahakan karena di bawah itu keterangan sepenuhnya produk ini nanti akan menjadi produk miliknya Pusdatin, maka Bapak Ibu bisa entah bumper seperti Pak Denny tadi atau bisa juga menampilkan logo ya. Mungkin di halaman muka silahkan ya, misalnya di sini mau ditampilkan, Bapak Ibu bisa ditampilkan video seperti Kang Denny, atau karena ini kan hanya sekilas ya beberapa detik, atau juga bisa di sini Bapak Ibu insertkan misalnya image logo ya, saya ambil saja ya sini. Ini misalnya di halaman sampul paling depan, atau Bapak Ibu juga boleh mencantumkan seperti video pembelajaran yang kemarin, karena memang di aturan saat sebelum mengumpulkan di kantong tugas belum ada ya Bapak Ibu, tapi usahakan memang ada simbol dari rumah belajar, karena nantinya produk ini akan dimiliki oleh Pusdatin, gitu ya Bapak Ibu. Saya cari simbol rumah belajarnya. Ini terlewat. Nah, mungkin akan ditempatkan di halaman pertama atau mungkin seluruh halaman, asal tidak misalnya terlalu mengganggu, silahkan Bapak Ibu tampilkan ya, seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke sampul. Nah, di sampul ini mungkin Bapak Ibu bisa memberi sapaan terlebih dahulu ya, pendahuluan, mungkin bisa menyiapkan teks yang sudah disiapkan, atau kalau mau manual seperti tadi ya Bapak Ibu, insert lalu teks, kemudian horizontal. Nah, misalnya selamat datang pada materi minyak bumi, misalnya nanti bisa dilanjutkan sendiri kelas berapa, semester berapa, atau bahkan kelas semesternya bisa di depan gitu ya. Atau ini bisa jadi selamat datang pada materi minyak bumi gitu ya. Nah, usahakan memang kita punya standar, jangan sampai misalnya tadi huruf yang halaman 1 itu saya pakai tadi misalnya Times New Roman ya. Di halaman kedua kemudian berganti menjadi Comic Sans atau apa. Usahakan konsistensi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya sekali pakai Times New Roman ya gunakan Times New Roman gitu ya. Kalau untuk warna sih Bapak Ibu silahkan saja mengatur, yang terpenting adalah bisa tersampaikan pesannya dengan baik, warnanya menarik, tetapi juga mungkin tidak terlalu banyak warna ini ya. Kalau misalnya merah, kuning, hijau gitu ya, asal misalnya kepantasannya menarik, enggak masalah gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya gunakan saja hitam ya. Kemudian ukurannya sama seperti standar ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika sangat kecil ya memang tidak akan bisa terlihat gitu ya. Maka usahakan memang lumayan bisa terbaca ya, jadi harus terbaca. Nah ini bisa kita copy juga ya Bapak Ibu dari yang slide pertama, tinggal biasa ya, copy kemudian kita paste di sini juga bisa ya. Nah seperti ini. Nah sudah. Nah ini juga bisa Bapak Ibu terapkan seperti tadi ya, dianimasikan misalnya float in ya. Kemudian
jangan lupa play animation when browsing dan add. Ketika akan menganimasikan setelahnya juga, nah nanti ada waktu delay ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini 0,5, kira-kira dia berjalan dulu, kemudian kita float in lagi biar sama ya animasinya. Nah, kemudian dia karena tadi ini kan saya copy dari atas ya, maka dia sudah punya perintah nih Bapak Ibu. Ini saya hapus saja biar perintah kita baru, karena nanti yang akan dijalankan itu perintah pertama. Jadi di sini saya buat animasi float in juga, tapi di sini saya buat delay. Karena biar yang pertama muncul, baru kita susul yang kedua, nah delaynya saya pilih ya kira-kira 0,5 detik gitu ya. Play animation lalu add. Nah ini ya. Nih, nanti kalau kita preview bahwa ini animasinya muncul duluan, disusul oleh yang ini. Nah, misalnya kita akan mencontohkan yang pertama ini tentang kompetensi terlebih dahulu ya, sebelum kita bermain gitu ya. Masuk ke materi atau bermain pada kuis misalnya. Nah, saya akan beri ini ya, semacam image atau button, itu mungkin buku kali ya, untuk kompetensi. Saya insertkan lagi, lalu ini kita ambil, cari misalnya kompetensi, saya ambil buku aja. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau ini sih kreasi Bapak Ibu sekalian ya, mau yang dimasukkan apa gitu ya. Yang jelas ketentuannya di situ kalau bisa yang belum ada di sumber belajar gitu ya, sehingga nanti hasil karya Bapak Ibu itu bisa dipakai gitu ya. Nah misalnya seperti ini, kemudian kita ketikkan lagi kompetensi ya, saya insertkan lagi teks. Mbak Erlin, saya nanti sampai jam berapa ya? Ini karena berdua dengan Ibu Novi ya, jadi setengah jam ya saya ya? Iya. Iya. Siap. Nah ini Bapak Ibu, kita akan berikan yang mendasar ya, nanti ini bisa dikembangkan sendiri. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah ini ya, banyak klik-klik nanti akan bisa ya. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu seperti ini ya, misalnya. Lalu ini nanti kita harapkan ketika siswa kita klik di bagian ini, dia akan di awal itu akan diberitahukan kurikulumnya, ini ya, misalnya IPK-nya apa, ini KD berapa gitu ya. Nah, ini nanti akan meloncatkan ya, maksudnya dia akan kita arahkan ke arah mana. Nah, ini kita bisa gunakan, ini diklik kanan saja, kemudian new section ya. Nah, di new section misalnya ini tadi kita beri nama rename ya, klik kanan lagi rename, kemudian kita akan beri nama kompetensi gitu ya. Nah, isinya nanti bisa Bapak Ibu masukkan tentang kurikulum yang mendasari materi ini, bisa KD-nya, bisa IPK-nya gitu ya, bisa indikatornya. IPK ya, indikator. Nah, ini kompetensinya misalnya kita masukkan, sekedar contoh saja, kita masukkan saja background-nya. Nah, saya pakai ini. Tuh Bapak Ibu, sama dengan Kang Denny ya, saya ngambilnya dari Freepik Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah sebentar biar bisa di tengah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan mungkin ini ya, tadi kompetensi kan ya. Nah, isinya kompetensi itu nanti Bapak Ibu bisa masukkan ya. Saya ketikkan saja di sini. Saya ambil ya. Mbak Erlin nanti kalau sudah waktu saya nyaris habis bilang ya. Pak, di skip-skip juga boleh, karena singkat waktu kan Ibu Novi menunggu. Iya, betul. Ada Bu Novi kebetulan ada ini ya, harus cepat ya. Baik. Ini saya putih. Oke. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ketika kita mau loncat ini ya, ini kan ada huruf, ada gambar. Maka sebaiknya Bapak Ibu masukkan yang namanya hotspot, biar ketika siswa kita nanti ngeklik ya, ini hotspot, diklik saja.
Usahakan ini bisa mencakup ini ya, baik buku maupun ini ya, maupun si ini tulisannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sehingga nanti ketika klik ini maka akan langsung entah tulisan entah bukunya langsung akan kita arahkan ke bagian kompetensi ini. Nah, Bapak Ibu caranya ya, kita klik di sini karena kita akan memerintahkan ya, biar ketika mengeklik kompetensi di bagian ini, gambar ini akan melompat ke bagian kompetensi ini, maka kita tentu saja buat ini, interaksi ya, interaction, lalu touch, ketika disentuh si ini ya, si hotspotnya tadi ya, maka objeknya apa? Nah, objeknya kita buat hotspot saja, jadi karena kalau kompetensi dan buku ini kalau salah satu nanti ngekliknya nggak pas nanti bisa tidak akan terjadi interaksi. Jadi hotspot saja. Nih ya. Kemudian dia ada dua, bisa flip page itu akan seperti bergeser, kalau switch page langsung pindah. Nah, kalau pergeserannya mau halus pakai flip page Bapak Ibu. Nih ya. Kita arahkan kemana ini ya. Di sini arahnya. Nah, ini kita klik saja lalu kita submit. Itu ya Bapak Ibu, kita coba ya. Jadi kita coba preview sudah berjalan atau belum perintah kita tadi, gitu ya. Nah ini akan berurutan. Lalu ketika siswa kita klik ini, nah dia akan bergeser ke kompetensi. Oh berarti sudah berlangsung, gitu ya. Nah untuk ini ya, untuk selanjutnya ketika memberikan tombol sama ya, prinsipnya sama dengan kita memberi interaksi kepada kompetensi, ada baiknya juga Bapak Ibu silahkan memberi nama kalau nanti ternyata hotspotnya banyak ya. Kalau ini kan cuma satu ya, jadi tidak akan ketukar ya. Jadi kalau hotspotnya banyak, nanti silahkan Bapak Ibu beri nama hotspotnya tadi ya di bagian layer. Nah di sini di bagian layer misalnya hotspotnya banyak, ini kita ganti ya. Kita double klik saja, kemudian kita ganti secara manual. Ini adalah untuk yang kompetensi. Itu kalau untuk membedakan di satu halaman di sini ada banyak hotspot yang Bapak Ibu gunakan, misalnya untuk beberapa ini ya, beberapa item biar tidak ketukar seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa juga menambahkan ini ya, gambar ya. Gambarnya adalah misalnya mau mulai ya, ini kita klik go ya, atau start atau apa, monggo terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya seperti ini di sini ya. Ini sama ya. Kalau misalnya dia ingin diperintah go, lalu dia itu menggunakan animasi. Nah, misalnya kita pilih yang sisau, gitu ya. Nah, pilihan sisau di sini ya untuk animasi itu bisa setelah ini tadi kan pas di posisi 0,5. Kita bisa delay misalnya 1 detik ya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pilihannya ini ya, jangan lupa play animation. Kita bisa repeat Bapak Ibu. Misalnya mau berapa dia bergetarnya, 5 kali gitu ya. Nah, jangan lupa terakhir untuk add ya. Jadi saat kita nanti preview kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa 1, 2 sampai 5 yang kita kehendaki tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Itu. Nah, ini ketika go sama ya. Perintahnya sama, kita berarti buat ada mungkin halaman menu gitu ya, new section gitu ya. Ini halaman menu gitu ya. Kita rename. Nah, di sini kita tuliskan di sini halaman menu ya. Atau menu. Nah, menu di sini kita minta nanti siswa untuk memilih. Nah, materinya mau materi atau mau pilih kuis gitu ya. Nah, tentu saja dia punya pilihan kalau suatu saat nanti dia tinggal sudah selesai materi tinggal melanjutkan kuis gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mau memberikan ini sama ya perintahnya ketika Bapak Ibu nanti misalnya mau buat ini pindah itu sama seperti kompetensi tadi. Kalau hanya untuk satu bagian gini tidak usah diberi hotspot tidak masalah Bapak Ibu. Langsung saja nanti misalnya ini klik kemudian selalu interaksi lalu touch ya. Kemudian objeknya apa dia? Kan go ya. Go. Lalu kita
tinggal pindahkan dia ya menggunakan mau flip page atau switch page. Sekali lagi flip page tadi bergeser. Nah, kita geser ke halaman menu ini ya yang masih kosong punya saya ya. Nih masih kosong, kemudian kita submit. Gitu ya Bapak Ibu. Itu. Nah, langsung saja kita mau menambahkan background musik ya. Nah, di sini caranya adalah kita pilih page ya. Ini mau kita tambahkan background musik Bapak Ibu. Page ya. Ini. Kemudian ini ada BGM, artinya background musik ya. Lalu kita add BGM-nya. Nah, di sini kita pilih ya aset-asetnya. Misalnya ini ya, saya pilih yang no copyright ya. Saya buka di sini. Nah, seperti itu. Tentu saja ini tidak terjadi apapun, tapi coba kita preview ya Bapak Ibu. Sebentar, saya sudah share sound belum? Oke. Nah, kita coba preview di sini ya, apakah background saya sudah berfungsi? Kita lihat. Nah, sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Kalau kita go, nah pindah ke yang kosong tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk kembali juga sama ya, saya tadi lupa, pas di kompetensi kita, itu kita mestinya kan ini begitu anak klik ini ya, klik buku ya, dalam hotspot tadi, kan pindah ke ini ya, ke arah kompetensi. Dia kan harus kembali ya, karena kalau di sini dia macet gitu ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus tempatkan di sini, biar anak bisa kembali ke halaman sampul ya. Kita insert home ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa tambahkan ya untuk keterangan satu halaman misalnya untuk maintenance ya. Maintenance misalnya, oh ini simbol ini artinya apa? Mungkin diarahkan di sini bentuknya mungkin apa ya? Apalah gitu ya. Misalnya untuk mengarahkan anak bisa diarahkan untuk mengetahui oh ini simbol kalau kita harus kembali gitu ya. Nah, seperti ini sama ya. Sama, ini interaction sama ya. Touch. Kemudian kita cek di objek, ini kita pilihkan yang home ya, yang simbol seperti ini, home. Kemudian kita akan pindahkan dia, flip page, kemana? Dia harus kembali ke sini ya, di halaman sampul tadi. Nah, kita submit. Nah, coba kita preview. Nih. Nah, ketika kita kembali di sini, nah akan kembali ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Oke. Tidak semua anak itu suka dengan musik. Kadang ada yang merasa ini berisik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa off-kan, ada tombol atau button off di sini, insert ya. Kita coba untuk musiknya kita ada on, ada off ya. Kita coba dua ya. Ini yang on ya. Izin Bu Yuli, 5 menit ya. lagi. Oh siap. Saya selesaikan ini ya. Siap. Satu lagi yang off ya, tombol musik off. Nah, jangan lupa Bapak Ibu menyamakan karena ini dua hal ini kan berbeda dengan Go ya, maka kita samakan besarnya, ditindihkan saja di atasnya, kita buat biar sama ya. Nah, seperti ini untuk menyamakannya. Oke. Nah, sudah. Nah, ketika ini mau kita off-kan musiknya ya Bapak Ibu, tentu saja ini kita klik dulu kalau mau off ya, off, ini interaction lagi ya, kemudian touch lagi. Nah, kemudian objeknya ya, objeknya apa? Objeknya di sini adalah tadi kan yang ini ya, yang ini. Kemudian di sini harus stop ya, stop mana ya, stop itu biasanya di bawah, stop background. Nah ini lalu di add, jangan lupa. Kita preview ya Bapak Ibu, kita coba. Kalau kita klik, nah sudah hilang ya Bapak Ibu. Nah kalau anak-anak ingin meng-on-kan kembali, itu kan yang hilang ya, belum bisa di-on-kan kembali. Nah kita sama ya, ini untuk on kembali gitu ya. Ini kemudian sudah masuk interaction lagi ya. Kemudian touch, kemudian objeknya yang mana? Objeknya yang ini ya. Nih, kemudian kita harus pilih play ya. Tadi mana ya? Play di bawah juga ya. Play background music. Oke, saya klik. Jangan lupa Bapak Ibu add ya. Kita coba ya. Preview lagi. Nih.
Ini kita off-kan dulu. Nah, off. Kalau mau on, nah lagi bisa ya. Nah, itu. Ini yang terakhir mungkin kita bisa menambahkan seandainya guru mau memberikan ini ya, memberikan suaranya gitu ya di situ. Ya, saya coba halaman materi mungkin ya, nanti bisa Bapak Ibu guru kalau misalnya mau memberikan materinya secara ini ya, secara suara gitu ya, bisa silahkan gitu. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa insert ya di sini, kemudian audio ya. Kemudian saya pakai ini aja rekaman, kemudian jadi merekam suara kita sendiri. Nah, ini. Tempatkan saja di luar ya Bapak Ibu, ditarik ini ya. Nah, bagiannya ditarik. Kalau dia mau nggak kelihatan, biar tidak ini ya, biar tidak kelihatan, boleh ini ketika ada settingan ini di hide saja Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan nampak nanti ya. Nih hide, di hide saja. Kemudian, nah ini kalau misalnya mau menambahkan ini bisa Bapak Ibu mungkin bisa masukkan tanda apa ya, mic atau apa gitu ya, atau mungkin diberi foto Bapak Ibu misalnya ya. Ini pengajarnya ketika diklik nanti akan muncul suara gitu ya. Itu. Misalnya seperti itu. Jadi caranya kliknya ini ya, misalnya mau memunculkan suara gurunya, diklik kemudian ini jangan lupa interaction ya, touch seperti tadi, pokoknya interaksi terus ya. Ini kemudian objeknya yang mana? Nah, ketika diklik ini ya, diklik ini kan sudah diklik ya, maka akan muncul rekamannya tadi, rekaman, lalu jangan lupa di sini adalah play Bapak Ibu dan add. Kita coba ya. Nah, preview. Nah, cuman kalau akan memunculkan ini ya, orangnya ini Bapak Ibu harus siapkan tombol off tadi ya Bapak Ibu. Tombol off yang ini tadi. Agar supaya apa? Jadi agar supaya tidak ini ya, tidak tumbukan ya suaranya ya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, sudah berhenti ketika diklik ini. Nah, ini akan muncul suara gurunya. Sebagai pembelajar gitu ya. merdeka tentunya perlu banyak belajar mengenai pendidikan dan pengajaran secara utuh menurut Ki Hajar Nah, Dewantoro. seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu karena ini akan dilanjutkan dengan kuis oleh Dek Novi. Kami persilahkan Dek Novi langsung saja ya. Saya Iya, stop terima share. kasih, Terima Bu kasih. Yuli. Iya. Saya langsung gantian share screen saja ya Bapak Ibu. Sambil saya share screen, perkenalkan, saya Novianti Minlaya, saya adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Nah, tadi Bu Yuli sudah menjelaskan bagaimana Bapak Ibu membuat homepage, kemudian ada start page-nya, menambahkan materi, sound, dan lain-lain. Nah, bagian saya saat ini adalah saya akan berbagi bagaimana Bapak Ibu akan membuat kuis ataupun game dengan menggunakan SAC. Ya, sebelum saya mulai, saya izin bertanya dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke, iya, baik. Ya, jadi kerangka yang saya buat kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di start page, nanti akan ada tampilan materi. Berarti kalau kita klik materi, akan muncul materi dari pokok materi yang Bapak Ibu pilih ya, tergantung mata pelajaran masing-masing. Kemudian ada button di bawahnya untuk game atau bisa juga kuis atau bisa Bapak Ibu sebut juga uji kompetensi dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi tergantung penamaan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk game sendiri saya rancangnya seperti ini. Jadi nanti akan membuat ada pilihan ganda, kemudian nanti ada connect the dots. Jadi menggunakan di connect ada garis untuk dari pertanyaan ke jawaban yang benar. Kemudian nanti ada drag and drop. Jadi itu yang saya rancang untuk saat ini Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa sampai di bagian drag and drop ya Bapak Ibu kita sharing di saat ini. Oke, mungkin saya mulai langsung saja dari yang bagian pilihan ganda atau objektif.
Nah, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu aset-aset. Jadi aset-asetnya sangat perlu, baik dari aset untuk Bapak Ibu nanti meletakkan soal, biar terlihat lebih bagus. Karena kalau di SAC ini lebih ke ide kita, kreativitas kita Bapak Ibu, untuk membuat MPI-nya itu jadi menarik. Jadi kalau kita tidak berkreasi, maka nanti tampilannya ya seperti PowerPoint biasa, tidak ada yang membedakan ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah menginsert beberapa aset, dan untuk menambahkan aset-aset, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Yuli, kita tinggal pilih insert. Kemudian kalau untuk gambar-gambarnya, saya pilih image, di image, dan sudah ada beberapa di sini untuk aset yang saya buat. Jadi tinggal dipilih saja, seperti ini ada aset SAC, nah tinggal diklik, jadi kita tinggal pilih aset yang kita inginkan. Nah kemudian kalau untuk buttonnya sendiri atau tombol-tombol navigasinya, saya pilih di insert, kemudian saya pilih button, yang bagian ini ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya pilih insert, kemudian button, agar supaya nanti interaksinya itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kita nanti akan memberikan interaksi dari satu objek ke objek yang lain, kalau kita menggunakan button itu dia bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan ada beberapa aset, kemudian ada juga saya tambahkan teks ya seperti ini. Jadi di opsi pilihan jawaban A, kita berikan apa jawabannya. Jadi di sini saya pakai untuk menambahkan teks. Berarti saya pilih insert, kemudian saya pilih teks. Nah, di sini ada dua pilihan, ada horizontal text, kemudian ada vertical text. Nah, kita pilih yang horizontal text, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika pilih yang horizontal text, dia akan muncul seperti ini, tinggal Bapak Ibu ketik saja dengan pilihan jawaban yang sudah Bapak Ibu susun. Jadi saya percaya Bapak Ibu sudah menyusun ada daftar-daftar pertanyaan untuk Bapak Ibu jadikan kuis ataupun games nanti. Jadi di sini saya buat ada 5 pilihan jawabannya. Jadi untuk pilihan jawaban A, saya berikan amperemeter, kemudian yang B voltmeter, yang C termometer, yang D barometer, kemudian yang E neraca. Nah, sesudah kita menambahkan untuk opsi jawabannya, sekarang Bapak Ibu bisa menambahkan untuk gambar. Jadi kalau nanti dipilih jawaban yang salah, nanti akan ada gambar X yang muncul. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dipilih jawaban yang benar, nanti akan muncul ada gambar centang. Nah, ini kita tambahkan sama di insert, kemudian kita pilih image. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu cari di folder aset yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti tinggal ditambahkan satu-satu ke dalam SAC ini. Jadi di sini saya sudah menambahkan ada tombol X, kemudian ada centang. Selanjutnya saya juga menambahkan aset ada untuk time dan juga untuk skor. Ini sebelumnya saya sudah buat di Canva. Jadi ini saya sudah buat di Canva, jadi teks dan bagian belakangnya ini sudah satu paket, jadi tidak lagi dipisah-pisah, teksnya sendiri, kemudian yang untuk background batunya ini sendiri tidak, tapi saya sudah desain di Canva, jadi sudah menjadi satu paket ini Bapak Ibu. Nah ini saya buat seperti ini, tinggal nanti sebentar kita akan tambahkan timer dan counter untuk menghitung skor yang didapat. Oke, nah bagaimana kita akan membuat interaksinya? Untuk memudahkan Bapak Ibu, saya tidak menyarankan kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu seperti ini ya Bapak Ibu. Artinya di tombol A kita isi interaksinya, kemudian nanti di tombol B juga kita isi interaksinya. Tapi kita buat saja satu kali Bapak Ibu dengan menggunakan hotspot. Nah caranya kita klik insert, kemudian kita pilih hotspot. Seperti ini Bapak Ibu nanti akan muncul. Ini kita berikan hotspot dulu ke jawaban yang salah. Kita bisa tarik untuk memperbesar hotspotnya. Saya tarik seperti ini. Oke, saya tarik seperti ini Bapak Ibu. Jadi usahakan hotspotnya lebih besar daripada tulisan yang semua pilihan jawaban ini Bapak Ibu. Jadi lebih besar, lebih baik ukurannya. Jangan terlalu pas sekali, tapi alangkah baiknya untuk hotspotnya lebih besar supaya dia bisa jalan nanti ketika kita preview. Nah, setelah saya sudah buat hotspot untuk pilihan jawaban yang salah dulu, agar supaya tidak bingung, nanti kita bisa
ganti dulu nama hotspotnya, karena di sini kan tertulis hotspot 1. Nah, kita bisa ganti dulu namanya. Caranya kita klik di hotspot, kemudian kita pilih layer. Nah, di sini kan tulisannya hotspot 1. Nah, ini boleh kita ganti, double klik saja Bapak Ibu. Kemudian kita ketik salah. Ya, biar bisa lebih gampang nanti ketika kita akan memberikan interaksi. Oke, hotspot salah sudah. Nah, sekarang kita akan menginsert hotspot untuk jawaban yang benar. Berarti kita pilih lagi insert, kemudian hotspot. Nah, karena jawaban yang benarnya ini saya taruh di C ya Bapak Ibu, di pilihan jawaban C, berarti nanti hotspotnya saya atur ukurannya sebesar yang jawaban C saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk hotspot yang kedua, untuk jawaban yang benar, saya atur ukurannya biar pas dengan yang pilihan jawaban C untuk jawaban yang benar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Agar supaya tidak tertukar hotspotnya, saya ganti lagi penamaan hotspotnya di layer. Kita double klik, kemudian kita ketik benar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi hotspotnya kita sudah isi, kemudian kita akan berikan interaksinya sekarang. Nah, misalnya kita akan memberikan interaksi untuk jawaban yang salah dulu. Nah, untuk memberikan interaksi jawaban yang salah, kita klik tadi hotspot yang salah, yang kita beri nama salah, kita klik, kemudian pilih interaction. Nah, kita pilih ini Bapak Ibu, interaction. Nah, kemudian, oke, saya coba klik dulu ya. Oke, kita klik ini yang hotspot salah, kemudian kita pilih touch. Kemudian objeknya. Nanti kita ingin memberikan arahan kemana. Jadi kalau kita misalnya mengklik atau kita memilih jawaban yang salah, apa yang akan muncul? Jadi misalnya ketika saya klik jawaban yang salah, saya ingin gambar X ini akan muncul. Jadi interaksinya seperti ini Bapak Ibu, klik hotspot yang salah, kita pilih touch, jadi ketika kita sentuh hotspot yang salah, maka kita cari objek X ini Bapak Ibu, yang gambar X akan muncul, jadi kita pilih appear. Jadi untuk memunculkannya kita pilih appear. Jangan lupa pilih add. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan memberikan interaksi untuk jawaban yang benar. Berarti kita pilih di hotspot yang benar, kita klik. Hotspot yang benar, kita klik. Kemudian kita pilih interaksi, touch. Selanjutnya, kita cari berarti jawaban atau gambar centang. Jadi kalau dijawab benar, maka gambar centang ini akan muncul. Kita klik, kemudian kita pilih appear. Kita pilih add lagi, Bapak Ibu. Oke, itu untuk menambahkan interaksi ketika kita klik jawaban benar, maka akan muncul tanda centang, dan ketika kita pilih jawaban yang salah, berarti jawaban yang salah itu ada A, B, D, dan E. Nanti gambar X ini akan muncul. Nah, bisa juga Bapak Ibu menambahkan audio. Jadi misalnya ketika diklik jawaban yang salah, akan muncul ada audio yang menyatakan bahwa jawaban itu salah. Nah, bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, cara menambahkannya berarti kita pilih insert untuk menambahkan audio dulu. Audionya kita siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu, dan jangan lupa formatnya MP3 ya Bapak Ibu untuk audionya. Jadi kita pilih insert, audio, kemudian kita cari di aset yang sudah kita kumpulkan. Saya buka dulu asetnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi wrong answer. Jadi ini untuk audio kalau pilihan jawabannya salah, open. Dan usahakan saya arahkan audio ini di bagian bawah, jadi tidak masuk di bagian lembar kerja kita. Jadi kita sembunyikan di bagian sini Bapak Ibu. Kemudian saya insert lagi audio untuk jawaban benar. Nah, ini audio untuk jawaban benar. Oke, saya pilih open. Nah, saya arahkan juga atau saya sembunyikan di bagian bawah. Oke, sekarang kita tinggal mengatur interaksinya. Berarti interaksinya kalau jawaban salah, kita klik hotspot yang salah. Interaksi dulu. Maaf Bapak Ibu, kita pilih dulu interaksi, kemudian kita klik
hotspot yang salah. Jadi ketika kita touch, maka kita akan memunculkan ini audio wrong answer, kita pilihnya play. Jadi ketika kita menyentuh jawaban salah, maka audio dari wrong answer itu akan mulai. Kita pilih add. Selanjutnya untuk jawaban yang benar. Untuk jawaban yang benar, caranya sama, kita pilih interaction, touch, kemudian kita pilih audio. Untuk jawaban yang benar, kita pilih play, kemudian add. Nah, kita coba preview Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya pilih yang A. Nah, jawabannya salah. Akan ada gambar X yang muncul, kemudian ada audio yang seperti bass, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kita akan play untuk jawaban yang benar? Oke. Sebentar, untuk jawaban yang benarnya, sepertinya saya salah memberikan link. Oke, saya perbaiki dulu. Jadi untuk jawaban yang benar ketika di touch, maka objek ini akan muncul, kita save. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika memilih jawaban yang benar, maka yang gambar centang akan muncul beserta dengan audio yang menyatakan bahwa good job, seperti itu Bapak Ibu. Ini tinggal Bapak Ibu berlogika saja kalau ingin menambahkan interaksinya. Jadi ketika diklik ini, kira-kira objek apa yang akan muncul dan tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, untuk menambahkan waktu sendiri, Bapak Ibu bisa pilih di insert untuk menambahkan waktu. Kemudian kita pilih timer. Nah, pilih yang global timer Bapak Ibu. Jadi jangan pilih yang page timer, tapi kita pilih saja yang global timer. Nanti kita bisa perbesar, perkecil untuk ukurannya Bapak Ibu. Warnanya juga bisa kita atur, caranya kita klik saja di timer ini. Kemudian kita pilih di properti yang ada tanda seperti roda ini. Kita klik. Nah, nanti kita tinggal atur di sini. Bapak Ibu mau waktunya maksimum mereka mengerjakan soal ini berapa detik. Nah, tergantung dari tingkat kesulitan soal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pertanyaannya gampang, jangan dibuat 1 menit atau 2 menit. Bisa misalnya 50 detik. Nah, bisa kita atur di bagian ini Bapak Ibu. Global timer maksimum. Ini bisa kita atur. Misalnya saya buat ini 30 detik ya, 30 sekon. Dan jangan lupa dicentang play when browsing. Artinya ketika aplikasi ini kita mainkan, maka waktunya akan otomatis berjalan. Saya centang seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita coba preview. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, perhatikan ketika di play, maka waktunya langsung berjalan. Oke. Nanti kita bisa memberikan interaksi. Misalnya kalau waktunya 30 detik yang tadi kita atur habis, otomatis dia akan pindah ke soal berikutnya. Nah, itu bisa kita atur Bapak Ibu, caranya kita klik di timer tadi, kita berikan interaction. Nah, di interaction ini kita atur, jadi ketika waktunya habis berarti kita cari yang timer end. Jadi timer end, maka objeknya apa yang akan muncul? Misalnya kita akan memunculkan button next, berpindah ke halaman berikutnya. Nah, ini misalnya akan kita munculkan. Tinggal kita pilih appear. Artinya ketika waktu habis, objek ini akan muncul. Kemudian di objek ini nanti kita akan berikan interaksi untuk pindah ke halaman berikutnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini boleh dipahami? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Ya Bapak Ibu, nanti akan disimak video rekamannya, dikirim di link grup Bapak Ibu. Silakan Ibu Novi lanjut saja. Iya, oke. Jadi itu ya tadi Bapak Ibu untuk menambahkan waktu dan interaksi dari waktu sendiri. Supaya ketika kita memberikan waktu di dalam kuis itu benar-benar terlihat fungsinya. Jangan hanya waktunya sudah lewat 60 detik tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi itu fungsi waktu kita berikan supaya
peserta didik juga terpacu, wah saya harus kerjakan sebelum batas waktu yang ada. Kemudian untuk menambahkan skor, kita pilih counter. Nah, di counter ini pilih juga yang global counter. Kita arahkan ke button yang sudah dibuat ini Bapak Ibu, bisa kita perbesar ukurannya. Oke. Nah, nanti lihat yang di bagian sebelah kanan ini Bapak Ibu, jangan lupa dicentang save datanya. Ini dicentang save datanya, yang bagian hide object when browsing ini tidak usah dicentang, tapi cukup yang dicentang adalah bagian save data saja. Nanti warna hurufnya bisa kita atur, kalau Bapak Ibu ingin warna putih atau warna merah nanti bisa diganti di sini di font color-nya. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan skor. Misalnya kalau jawabannya benar, Bapak Ibu ingin skornya bertambah, berarti interaksinya tinggal kita tambah. Seperti ini Bapak Ibu caranya, berarti kita klik yang interaksi benar tadi. Yang ini Bapak Ibu, hotspot untuk jawaban yang benar, kita klik. Kemudian interaction, ketika disentuh jawaban yang benar atau di touch, maka counter akan bertambah. Nah, kita cari ada tanda panah kecil ini, kita klik saja, kita pilih yang increase counter. Berarti kalau increase bertambah ya Bapak Ibu skornya. Misalnya kita ingin bertambahnya berapa poin. Kita bisa atur ya Bapak Ibu sesuai dengan banyaknya soal yang Bapak Ibu buat. Saya ingin bertambah 10 poin. Tinggal kita pilih submit. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi interaksinya nanti di sini sudah banyak yang Bapak Ibu buat di masing-masing item yang ada pada SAC ini. Oke, itu untuk menambahkan timer, skor, kemudian ada gambar, ada audio pada kuis. Bisa ya Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda, nanti tinggal Bapak Ibu kembangkan dengan kuis atau game yang Bapak Ibu buat masing-masing. Selanjutnya saya berpindah ke bagian ini Bapak Ibu, connect the dots. Ini ya Bapak Ibu, connect the dots. Jadi caranya sudah ada template yang disediakan di SAC. Jadi kita tinggal nanti menyiapkan aset-asetnya saja. Berarti kalau Bapak Ibu hendak membuat nanti kuis seperti ini yang menghubung-hubungkan, saya coba preview dulu. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sudah ada template yang disediakan. Yang penting Bapak Ibu sediakan saja aset-asetnya. Jadi aset itu Bapak Ibu buat, boleh pakai aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Kalau saya menggunakan Canva, karena mudah juga untuk mengedit menggunakan Canva. Jadi saya buat misalnya ini tekanan hidrostatis, gaya Archimedes, tenggelam, persamaan kontinuitas. Nah nanti definisi dari masing-masing pertanyaan yang ada di atas ini tinggal akan dihubungkan dengan menggunakan connect the dots. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini saya buka dulu halaman yang baru. Nah caranya kita akan menambahkan connect the dots, berarti kita pilih template. Kemudian kita pilih teks. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kita pilih, saya ulang, template, kemudian teks. Nah, kita bisa pilih yang dia vertikal atau ke bawah, atau kita boleh pilih yang horizontal, dia memanjang. Nah, di sini saya pilih yang horizontal. Nah, saya klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, ukurannya tampil seperti ini. Nanti bisa kita perbesar atau perkecil lagi. Kalau kita perbesar tinggal kita klik tahan, tarik seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, kita atur posisinya. Nah kemudian akan kita ganti gambarnya, kan ini masih gambar bawaan dari SAC. Sekarang kita akan ganti dengan gambar yang sudah kita buat tadi atau dengan aset yang sudah kita buat. Nah caranya seperti apa? Kita lihat yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu di bagian properti. Jadi kita klik dulu template-nya, kemudian kita pilih properti, kita pilih lagi yang tanda seperti roda ini, kita klik, kemudian kita pilih template setting. Nah, kita pilih template setting, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengganti gambarnya, Bapak Ibu tinggal pilih, ada lagi di setiap gambar itu ada icon roda atau seperti gerigi ini, nah itu tinggal Bapak Ibu klik saja, untuk mengganti dengan gambar atau aset yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti dia akan langsung membuka ke folder yang ada di
laptop atau komputer Bapak Ibu. Saya isi dulu ini aset yang pertama, kemudian saya isi lagi untuk aset yang kedua, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Oke, nah yang harus Bapak Ibu perhatikan, untuk yang di bagian atas ini, itu adalah tampilan yang nanti akan muncul di ketika kita preview. Jadi bagian pertanyaannya yang ada di bagian atas ini. Nanti untuk jawabannya, kita isi di bawah Bapak Ibu, jadi kita tinggal geser-geser mana jawaban yang benar. Jadi untuk pertanyaan dan jawabannya ini bisa kita acak di bagian atas ini Bapak Ibu. Nanti di bagian bawah ini sudah kita pasangkan dengan jawaban yang benar. Jadi jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu. Nah sekarang akan saya isi, saya acak dulu jawabannya. Jadi yang tekanan hidrostatis saya isi dengan jawaban dari pertanyaan yang lain. Oke, saya isi. Yang B2 juga saya ganti. Oke. Nah, yang ini juga saya ganti ya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah jadi untuk tampilan pertanyaan dan jawaban yang masih belum tepat. Nanti yang di bagian bawah ini, yang di drag content to change sequence, nah ini yang kita akan pasangkan antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu hanya punya tiga pertanyaan saja, nah boleh dihapus. Misalnya yang A4 ini ingin kita hapus, berarti kita tinggal klik yang A4, kemudian kita pilih tanda kurang, artinya kita menghapus. Kalaupun kita ingin menambah, misalnya pertanyaannya Bapak Ibu ada 5, berarti kita klik dulu yang ini A4, kemudian kita pilih tanda tambah. Nah sekarang kita akan atur yang bagian ini Bapak Ibu untuk jawabannya. Nah karena jawabannya ini kan masih belum tepat, masih acak, jadi kita sesuaikan dengan jawaban yang benar, sehingga nanti ketika peserta didik atau pengguna akan mencocokkan, memang betul-betul dengan antara pertanyaan dan jawaban itu sudah benar. Misalnya kita atur dulu posisinya, jadi untuk A1 itu pasangannya misalnya B3, nah untuk A2 misalnya pasangannya B4, dan untuk A3 misalnya pasangannya ini saya geser dulu. Oke, yang A3 pasangannya B2 dan A4 itu pasangannya B1. Nah ini artinya pengguna harus mengarahkan nanti pertanyaan dan jawaban yang benar sesuai dengan yang kita sudah atur di sini. Nah kalau sudah, tinggal kita pilih OK atau submit. Seperti ini ya Bapak Ibu yang sudah muncul di layar. Nanti kita boleh tambahkan interaksi. Nah, interaksinya seperti apa? Apakah kita akan tambahkan nilai atau kita akan tambahkan suara kalau semua jawaban yang benar? Nah, caranya sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, misalnya kita kalau semua jawaban ini benar ya, semuanya cocok. Antara pertanyaan dan jawaban ini cocok, kita akan berikan interaksinya. Interaksinya seperti apa? Yang pertama saya coba tambahkan dulu counter ya Bapak Ibu, karena saya ingin memunculkan nilai kalau semua jawabannya benar. Di sini saya insert counter, kemudian sekarang saya akan atur interaksinya. Jadi saya klik dulu template yang tadi, saya klik, kemudian saya pilih interaction, dan di interaction ini kita pilih yang all match. Jadi ketika semuanya matching atau ketika semuanya pas antara pertanyaan dan jawaban, kita klik, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Berarti kita ingin nilainya bertambah kalau semuanya tepat. Berarti kita pilih yang increase. Nah, kita ingin tambahkan berapa poin Bapak Ibu kalau semua jawaban benar. Misalnya Bapak Ibu ingin tambahkan 40 poin. Nah, di sini saya kasih poin 40, kemudian saya pilih submit. Jadi ketika semua jawaban ini tepat, maka akan dapat skor 40. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat setiap
masing-masing ya, untuk tekanan hidrostatis sendiri nilainya, gaya Archimedes sendiri boleh. Jadi caranya kita klik lagi template tadi, tapi kita jangan pilih all match, tapi kita pilihnya single match. Nanti di single match ini kita tinggal pilih misalnya tekanan hidrostatis. Nah, ketika tekanan hidrostatis dan jawabannya tepat, apa yang akan terjadi? Misalnya nanti nilainya akan bertambah. Nah, tinggal kita pilih di sini Bapak Ibu. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu untuk menambahkan interaksi menggunakan template connect the dots, kemudian nanti akan memunculkan nilai. Kalau Bapak Ibu ingin memunculkan suara juga boleh, tinggal tambah lagi insert, berarti tambahkan audionya. Kemudian sesudah audionya Bapak Ibu masukkan di dalam SAC, nah klik lagi template-nya. Kemudian di interaksinya lagi, ketika semuanya match, berarti Bapak Ibu akan munculkan ada sound di sini. Tinggal nanti di bagian ini Bapak Ibu pilih play. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk membuat connect the dots. Jadi ini membantu untuk anak-anak agar supaya kalau soal kita hanya berikan dalam bentuk teks saja, tidak dalam bentuk tampilan seperti ini, pasti mereka akan bosan. Nah, selanjutnya yang terakhir saya coba jelaskan yang drag and drop. Bu Erlin, apakah waktu saya masih cukup? Sisa 5 menit, Ibu. Ya, sisa 5 menit ya. Saya usahakan pas. Untuk drag and drop, nah yang pertama kita siapkan dulu asetnya. Jadi di sini saya sudah siapkan ada aset pesawat, kemudian ada aset kapal. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya juga siapkan aset yang sudah saya buat tentang hukum Bernoulli, kemudian hukum Archimedes. Jadi nanti saya akan mengarahkan teks ini ke arah kotak dari gambar yang ada di atas. Jadi misalnya pesawat ini merupakan penerapan dari hukum apa? Kapal ini merupakan penerapan dari hukum apa? Jadi nanti tinggal di drag, di drop ke kotak yang gambar di atasnya itu sesuai dengan kata-kata yang sudah saya buat ini. Jadi caranya yang pertama, berarti kita harus menambahkan aset dulu, kita pilih insert, saya pilih image, kemudian saya masukkan gambar pesawat dulu Bapak Ibu. Ini nanti tinggal Bapak Ibu percantik ya tampilannya. Saya tambahkan gambar pesawat, kemudian sekarang saya tambahkan lagi gambar kapal. Nah ini gambar kapal, bisa kita perbesar ukurannya supaya peserta didik juga boleh jelas melihat. Nah nanti kita berikan, kita ingin ada kotak di sini, tempat untuk teks yang tadi kita drop ke bawah. Berarti saya masukkan juga nanti ada kotak yang ini. Ini ya Bapak Ibu, saya perbesar ukurannya. Saya tambahkan lagi satu kotak yang sama. Oke, sekarang saya masukkan lagi untuk tulisan yang tadi, yang hukum Archimedes dan hukum Bernoulli. Ini saya sudah buat, sama saya buatnya juga di Canva Bapak Ibu. Jadi kan untuk font, kalau di Canva bisa kita ganti-ganti. Jadi saya berkreasinya banyak di Canva untuk membuat aset. Oke, saya sudah posisikan seperti ini. Nah sekarang kita akan atur untuk bagaimana cara kita drag. Nah untuk dragnya, di kedua kotak ini saya perlu membuat hotspot dulu. Jadi di kedua kotak ini saya perlu buat hotspot terlebih dahulu. Caranya tadi sudah di awal kita pelajari, berarti klik insert, kemudian pilih hotspot. Hotspotnya saya perbesar, seperti ini. Jadi lebih besar, lebih bagus hotspotnya Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan lagi hotspot yang kedua, untuk kotak yang kedua. Ini ya Bapak Ibu, kita posisikan ke kotak yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita untuk memberikan interaksinya, kita klik yang tulisan hukum Bernoulli ini, kita klik, kemudian kita tambahkan interaksi ya. Jadi kita klik dulu, karena kita akan membuatnya drag and drop, berarti kita klik hukum Bernoulli, kemudian di bagian kanan properti ini, yang gambar gerigi ini kita klik. Nah kita pilihnya dragging, jadi kita pilihnya dragging, karena kita akan drag ke
dalam kotak ini. Berarti kita centang dragging, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita atur interaksinya. Untuk mengatur interaksinya, berarti kita pilih tulisan atau teks hukum Bernoulli yang tadi, yang sudah kita centang dragging di sebelah kanan. Kita pilih di interaksi enter hotspot. Kita pilih enter hotspot. Nah, kita mau memasukkan dia di kotak mana. Jawaban benarnya ada di kotak mana. Nah, misalnya kotak benarnya itu ada di hotspot 1 ya Bapak Ibu. Berarti saya pilih hotspot 1. Nah, ketika menjawab benar, nanti kita ingin ada interaksi apa yang muncul. Misalnya kita ingin ada nilai, atau kita ingin ada suara atau audio yang muncul. Nah, bisa kita tambahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan dulu untuk counter ya Bapak Ibu. Saya tambahkan dulu counternya di sini. Jadi ketika saya klik hukum Bernoulli, interaksinya enter hotspot, saya pilih hotspot yang hotspot 1. Kemudian apa yang akan terjadi? Saya pilih counter, berarti nilai akan bertambah. Kalau jawabannya benar, dia akan bertambah misalnya 10. Kemudian saya pilih submit. Nah, untuk hukum Archimedes juga sama. Berarti kita atur dulu di sebelah kanan, di tanda gerigi ini. Jangan lupa centang dragging. Ini draggingnya kita centang. Kemudian kita pilih interaksinya, berarti enter hotspot. Kita pilih yang jawaban benarnya ada di hotspot kedua berarti Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang di hotspot kedua, kemudian counter, berarti kalau jawabannya benar akan ketambahan poin 10. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, nanti ketika di preview, ketika Bapak Ibu drop di jawaban yang sesuai, maka nanti poinnya akan bertambah secara otomatis 10. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya ketika di drag ke kotak yang salah, dia akan kembali lagi. Nah, tinggal kita centang yang bagian ini Bapak Ibu. Kita klik misalnya yang hukum Bernoulli ini. Kita klik tulisan hukum Bernoulli ini. Di sebelah kanan di tanda gerigi tadi, jangan lupa centang yang push back after dragging. Jadi artinya kalau dia ke hotspot yang salah, maka dia akan otomatis kembali. Dia nggak mau jalan nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti tinggal diatur settingannya di sini. Oke. Dan untuk kuis saya rasa bisa sampai di sini Bapak Ibu. Nanti untuk total skor otomatis tinggal Bapak Ibu tambahkan insert, counter, kemudian pilih global counter, maka dia akan merekap skor dari kuis-kuis yang sudah Bapak Ibu buat di atas. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ingin meminta bukti kalau siswa betul-betul mengerjakan ini? Bapak Ibu bisa menyertakan link, misalnya link Google Form yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu buat lagi nanti satu aset di sini. Nah, di aset ini nanti tinggal Bapak Ibu tulis, misalnya klik di sini untuk mengunggah skor. Jadi sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul belajar. Kemudian nanti di button ini kita berikan interaksi. Jadi ketika button ini di touch, nah yang ini button ini kita pilih yang objeknya berarti button ini Bapak Ibu, apa yang akan muncul? Karena kita ingin mengarahkan ke Google Form, misalnya yang sudah kita buat, kita pilih URL. Nanti di sini tinggal kita copy link Google Form yang sudah kita buat, kemudian kita pilih submit. Seperti itu ya Bapak Ibu, supaya bisa mengakali bagaimana cara kita bisa memantau siswa betul-betul mengerjakan kuis ataupun games yang kita berikan. Nah, selanjutnya yang akan saya share di sini adalah bagaimana cara kita membuat HTML5 dari aplikasi ini atau dari MPI yang sudah kita buat. Nah, karena nanti Bapak Ibu akan menguploadnya di sumber belajar dalam bentuk HTML5. Nah, caranya yang pertama Bapak Ibu buat dulu satu folder baru di komputer atau laptop Bapak Ibu. Jadi wajib dibuat dulu satu folder baru di komputer atau laptop Bapak Ibu, kemudian berikan nama, misalnya seperti ini Bapak Ibu saya contohkan. Saya buat satu folder, misalnya saya berikan nama seperti ini, uji coba HTML. Oke, saya sudah buat satu folder di laptop saya namanya uji coba HTML. Kemudian sekarang akan saya ubah ke dalam bentuk HTML5. Nah, caranya
kita arahkan kursor ke sebelah kiri atas yang ada tulisan Smart ini, Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita pilih output. Nah, ketika kita pilih output, kalau untuk aplikasi berarti kita pilih yang Android. Nah, karena kita inginnya dalam bentuk HTML5, berarti kita pilih yang HTML5. Kemudian ini nggak usah dirubah-rubah Bapak Ibu, jadi tetap saja HTML folder, tinggal kita pilih submit. Nah, ketika submit, nanti dia minta akan disimpan di folder mana. Nah, tadi kita sudah buat satu folder, namanya uji coba HTML. Ini ya Bapak Ibu, uji coba HTML. Saya tinggal klik folder tadi, klik satu kali saja, kemudian pilih select folder. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sementara ini dia mengubah ke bentuk HTML5. Nah, nanti tinggal ditunggu Bapak Ibu kalau ini sudah penuh ya, berarti ini sudah tersimpan dalam file HTML5. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengubahnya? Kita upload dulu. Jadi sesudah kita simpan di laptop atau komputer kita, sekarang kita akan unggah ke Google Drive. Ke Google Drive ya Bapak Ibu, jadi buka dulu Drive Bapak Ibu. Saya sarankan menggunakan Drive akun biasa, akun Gmail biasa. Kemudian kita akan unggah di sini, berarti yang uji coba tadi. Share screen-nya nggak muncul, Bu? Nggak kelihatan ya Pak Den. Oke. Diulang lagi share screen-nya. Oke. Sebentar saya stop share dulu yang SAC-nya. Oke, tadi untuk sampai menyimpannya udah bisa ya Bapak Ibu? Jadi ke laptop atau komputer masing-masing sudah bisa ya. Sekarang kita akan unggah ke Google Drive. Bu Erlin, tampilan layar saya sudah muncul, Bu Erlin? Ya, sudah tampil di Drive. Ya, sudah tampil di Drive. Oke. Jadi folder tadi yang kita buat di laptop kita, tinggal kita unggah ke Google Drive akun biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini dia uji coba HTML. Saya tinggal drag drop di drive saya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal ditunggu kalau dia sudah penuh untuk menguploadnya. Dan saran saya, karena waktu saya juga membuat untuk SAC ini, kendalanya di HTML5 dan ketika sharing dengan Pak Denny menyarankan agar kalau kita sudah upload di Google Drive, folder yang tadi jangan dibuka Bapak Ibu. Jadi jangan diapa-apakan, jangan dibuka, karena nanti kalau kita buka, dia katanya akan terconvert. Jadi yang tadinya dari Google Chrome akan jadi ke dokumen. Dan yang perlu diatur juga sebelum Bapak Ibu unggah adalah settingan dari drive Bapak Ibu. Yang ini ya Bapak Ibu, settingan ini diatur dulu, yang bagian convert upload, dihilangkan dulu centangnya. Jadi yang di bagian convert upload, dihilangkan dulu centangnya, pastikan centangnya sudah hilang, kemudian pilih done, baru kita upload folder HTML yang tadi yang sudah kita buat di laptop. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau sudah terupload, nah jangan dibuka ya Bapak Ibu, jangan dibuka foldernya, itu jangan dibuka, karena nanti kalau kita buka, kemungkinan besar nggak akan jadi untuk kita dapatkan linknya. Saya coba cari dulu mana tadi yang saya upload ya. Ini ya Bapak Ibu, uji coba HTML. Nah ini jangan Bapak Ibu double klik. Tidak usah dibuka, langsung aja klik kanan di folder itu, kemudian pilih get link. Nah ketika kita pilih get link, yang restricted ini kita ganti ke anyone with the link. Jadi yang restricted tadi kita ganti ke anyone with the link, kemudian kita copy link, baru pilih done. Nah sesudah sampai di tahap ini, kita buka tab baru Bapak Ibu. Kita buka tab baru. Nah saya ketik di sini drv.tw. Ini ya Bapak Ibu, drv.tw. Nah, saya tekan enter.
Kemudian saya pilih yang host on Google Drive. Saya pilih yang akun Gmail biasa. Kemudian pilih allow. Nah, nanti dia akan membaca file HTML yang tadi sudah kita buat. Nanti tinggal kita cari di sini yang bentuknya uji coba HTML. Ini ya Bapak Ibu. Nah, link ini yang nanti akan Bapak Ibu copy, kemudian dimasukkan ke dalam sumber belajar. Ini ya. Jadi link HTML 5-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke, itu dari saya Bu Erlin. Maaf kalau waktunya sudah terlewat dan saya kembalikan kepada Ibu Erlin. Ya, terima kasih Ibu Novi. Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang materi NPI dengan EAC. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nanti ada rekaman akan kami share di grup masing-masing. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, silakan bertanya. Mohon maaf jika sesi ini kami batasi untuk bertanya secara langsung, mengingat waktu sudah lebih 3 jam. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan linknya dan juga screenshot pada saat Bapak Ibu mengikuti materi pada hari ini. Jika Bapak Ibu tidak sempat melakukan screenshot pada saat Vicon sekarang ini, Bapak Ibu juga bisa screenshot ketika Bapak Ibu menayangkan siaran ulang atau rekaman, lalu mengisi di link yang kami bagikan. Begitu saja Bapak Ibu. Pak Denny ada yang mau ditambahkan atau Ibu Juju, teman-teman instruktur? Ya, Mbak Erlin, izin foto bersama ya. Iya, siap. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu sebelum kita closing dan foto bersama? Dari saya cukup. Siap. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi nanti ada rekamannya, kami bagikan di grup WA, dan ketika mengalami kendala silakan bertanya. Dan juga kami sudah share Bapak Ibu alamat aset-aset yang ingin Bapak Ibu gunakan sudah di-share lebih awal di awal grup, bisa scroll ke atas dan bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin untuk membuka kameranya, kami akan screenshot per layar. Oke, di sini tampilan saya ada 8 layar. Ya, mohon izin Ibu Novi sudah live karena ada duka. Oke, siap Bapak Ibu. Tetap dengan smile-nya. Bisa juga dengan seperti ini ya. Bu Juju boleh ya? Sip. Ya, silakan Bapak Ibu bertahan. Iya, nanti saya komando atau Pak Denny yang mau fotokan. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak Ibu di layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya, masih posisi yang sama ya Bapak Ibu ya, karena penempatan layar saya dan Bapak Ibu tidak sama. Masih di slide keempat. Oke, dengan senyumannya Bapak Ibu. Kemudian slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Oke, sudah sampai ke slide ke-7. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada sore hari ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya, dan jika ada yang mengalami kendala atau mau bertanya silakan di grup masing-masing. Bu Juju, ada yang mau ditambahkan Bu Juju? Cukup Mbak Erlin, nanti bisa konsultasi langsung di grup Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan saya akan tutup dengan pantun kampanye partai untuk masyarakat, mengenakan batik motif tiara. Semoga peserta tetap bersemangat menyelesaikan tugas pembatik level 3. Sampai jumpa Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.